Bab 441, Bola Pencarian Kebenaran. Air terus berputar seperti pusaran yang menyelimuti Roja dan kedua gadis itu. Ternyata kau pikir ini bisa menjebakku. Suara polos Roja terdengar. Salah. Yagura mendengus dan menatap dingin ke arah Roja sebelum berkata, kami tidak menjebakmu. Aduh, di dalam penjara air, tombak yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Ini bukan sekadar formasi penyegelan, ini adalah apa yang bisa kau sebut sebagai formasi serangan. Melihat pemandangan ini, beberapa ninja merasa kagum, ini adalah teknik ampuh yang jarang digunakan. Setidaknya diperlukan 10 orang untuk teknik ini, semakin banyak orang, semakin kuat teknik ini. Aduh, banyak tombak, di bawah pengawasan para ninja, bergerak tinggi ke arah Roja. Lalu meledak. Kesunyian, apakah sudah berakhir? Mereka menatap penjara dengan gugup. Pada saat berikutnya, semua ninja gemetar, mereka menatap Roja dan yang lainnya dengan tidak percaya, yang bahkan tidak terluka sedikitpun. Tirai hitam menyelimuti mereka, menghalangi serangan. Bola pencari kebenaran, mode 6 jalur, apa itu? Melihat tongkat kerajaan di tangan Roja dan pakaiannya yang berubah menjadi Kimino, mereka merasa bahwa Roja bukanlah manusia biasa. Dia memancarkan aura bangsawan yang bahkan membuat Mizukage keempat pun menyusut di hadapannya. Dan di saat berikutnya, sesuatu terjadi yang tidak dapat mereka percaya, Roja melambaikan tongkat kerajaannya dengan lembut. Aduh, penjara ini cukup kuat untuk menahan binatang berekor, dihancurkan oleh ayunan lembut itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Termasuk Yagura, semua mata mereka hampir terbelalak, penjara yang mereka semua buat benar-benar dihancurkan oleh ayunan tongkat Roja yang lembut. Mereka merasa jika merekalah yang menerima ayunan itu, mereka akan hancur seketika. Apa sih tongkat hitam di tangannya itu, ternyata punya kekuatan yang luar biasa. Itu, Six Path. Kedua wanita itu menatap tongkat kerajaan di tangan Roja dan teringat pembicaraan Roja tentang 6 jalan. Mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak merasakan kekuatan Roja yang luar biasa dan menatapnya dengan kagum. Saat penjara air dihancurkan, air menghantam ninja di dekatnya. Pelepasan air, teknik naga air. Elemen air, teknik peluru air. Aduh, teknik yang tak terhitung jumlahnya melayang di langit bergerak menuju Roja. Roja memegang tongkat kerajaannya dan langsung melambaikannya, saat tongkat kerajaan itu bergerak, air pun langsung menghilang saat menyentuhnya. Bola pencari kebenaran melayang dan begitu menyentuh air pun ikut menghilang. Brengsek, mundur. Para ninja kabut menemukan bahwa baik mereka menggunakan ninjutsu maupun shuriken, tidak ada gunanya. Dia setidaknya menguasai 4 cakra alam. Ketika mereka mendengar suara Yagura, para ninja itu terdiam. Mereka mendengar tentang batas darah yang merupakan pelepasan debu, yang hanya dimiliki oleh para ninja batu, tetapi 4 atribut tidak pernah terdengar. Dan mendengarkan nada bicara Yagura, tampaknya lebih dari 4. Apakah kamu masih ingin melawan? Dengan nada acuh tak acuh, Roja bertanya seolah-olah dia seorang dewa. Roja meraih Sen Maboroshi di tangannya dan pedang itu bersinar. Terus serang. Yagura tahu bahwa dia meremehkan kekuatan Roja, tetapi dia hanya bisa melanjutkannya sekarang. Sekelompok ninja yang mundur, memaksa diri untuk tenang dan terus menyerang Roja. Api dipadukan dengan angin untuk menghasilkan kekuatan lebih besar, dan air menyatu dengan guntur. Wah, dengan suara yang menggelegar, bumi langsung dibombardir dengan Roja di tengahnya dan debu berterbangan ke langit. Ketika serangan berhenti, semua orang menatap lapangan dengan gugup. Bagaimana ini mungkin? Debu menghilang dan bola Truth Seeking yang membentuk perisai di sekitar Roja dan yang lainnya kembali ke bentuk aslinya. Roja dan kedua gadis itu tidak terluka sedikitpun. Bagaimana ini bisa terjadi? Sama sekali, tidak terluka. Para ninja mis tidak lagi termotivasi untuk bertarung karena mereka putus asa. Ninjutsu yang mereka gunakan tidak berpengaruh pada logam hitam itu, mereka merasa seperti sedang melemparkan air ke laut. Sama sekali tidak berguna. Apakah ini cukup? Bab 442, Pemusnahan. Aduh. Roja melambaikan tangannya, dan sisa akibat teknik itu pun lenyap. Pada saat berikutnya, Roja melihat ke depan. Aduh. Dengan satu langkah saja, Roja tampak menghilang seolah berteleportasi, dan langsung muncul di hadapan 7 pendekar pedang kabut. Pendekar pedang itu langsung mengambil pedangnya dan melambaikannya ke arah Roja. Hiramekirei, melepaskan. Cakra yang tersimpan di pedang dengan cepat melapisi pedang dan menuju ke arah Roja. Menghadapi pukulan ini, gerakan Roja tidak berubah. Dia mengayunkan tongkat kerajaan di tangannya, dan keduanya bertabrakan. Pedang itu seperti cabang pohon yang mati karena hancur tepat saat menyentuh tongkat kerajaan. Tepat setelah itu, tubuh pendekar pedang itu terbelah 2 di depan Roja. Para ninja bahkan tidak bisa bergerak, sementara Roja membunuh orang itu. Setelah membunuhnya, tubuh Roja berubah menjadi ilusi seolah-olah dia menjadi hantu saat dia menampakkan diri sebagai salah satu dari 7 pendekar pedang dan mengayunkan pedangnya lagi. Ia tidak membuat gerakan apapun, ia hanya mengayunkan tongkat kerajaan, dan tongkat lainnya pun jatuh tanpa ada perlawanan. Roja menatap orang ketiga, dan orang itu gemetar ketakutan dan tanpa sadar ingin melarikan diri. Namun, tanpa menunggu Roja bergerak, tiba-tiba datang cakra dalam jumlah besar dari samping, cakra ini tidak mungkin dimiliki manusia biasa. Roja menoleh dan menatap Mizukage keempat, yang tubuhnya sudah diselimuti cakra merah darah. Dia adalah Jinhuriki milik Sanbi. Yagura tahu bahwa serangan biasa tidak akan berhasil terhadap Roja jadi dia hanya bisa menggunakan monster berekor. Mengaum, Yagura berteriak saat dia bergerak ke arah Roja dengan kecepatan tinggi. Aduh, Sanbi segera tiba di hadapan Roja, tetapi Roja masih tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia memegang tongkat kerajaannya dan menyapanya. Ledakan, cakra Sanbi tersebar tepat di bawah kekuatan bola pencari kebenaran.
Pada saat yang sama, tongkat Roja jatuh di tubuh Yagura, membuatnya terpental. Hati Yagura hancur, ia tidak menyangka kalau kekuatan monster berekor pun tidak akan cukup untuk melawan Roja. Kalau saja ia tidak dalam mode monster berekor, ia pasti sudah mati setelah serangan itu. Tidak ada solusi lain lagi. Yagura mendorong cakra monster berekor itu hingga ke titik ekstrim, tubuhnya membengkak dan langsung membuka mulutnya karena kegilaan. Aduh, sebuah bijudama terbentuk dan langsung terbang ke arah Roja. Ketika para ninja kabut melihat ini, mereka semua mundur. Meskipun tidak semua orang pernah melihatnya sebelumnya, mereka tahu bahwa kekuatannya mengerikan. Aduh, namun, Roja tidak melihatnya, bola di belakangnya langsung melayang dan menghantam bijudama. Saat mereka bertabrakan, bijudama langsung hancur. Pada akhirnya, bijudama tidak lebih dari sekadar cakra yang sangat terkonsentrasi, namun bola pencari kebenaran adalah kekuatan tertinggi yang dimiliki oleh 6 jalan. Ledakan. Ketika Roja melangkah keluar, ia tiba tepat di belakang binatang berekor itu dan menginjaknya dengan satu kaki, sontak seluruh desa berguncang. Aduh, aduh, cangkang kura-kura Sanbi tidak mampu menahan kekuatan di belakang kaki Roja dan retak. Tidak bagus. Mizukage sama. Pada saat ini, semua ninja berkumpul dan tidak bisa mengabaikan situasi Mizukage dan ingin menyelamatkannya. Serangan membombardir ke arah Roja lagi. Roja baru saja menggunakan bola pencari kebenaran lainnya dan membuat perisai yang menghancurkan semua ninjutsu yang dilemparkan padanya. Sepertinya aku perlu menunjukkan kekuatanku padamu agar kau berhenti berjuang. Punuk. Roja mendengus dan menangkap kekosongan itu dengan tangannya, membuat Sen Maboroshi muncul. Semua hal di dunia, berubah menjadi abu. Aduh. Api merah keemasan muncul dari pedang dan melintasi perisai bola pencari kebenaran dan langsung menelan serangan yang datang ke arahnya. Suhu yang mengerikan secara langsung membuat semua air menguap. Para ninja kabut yang melepaskan serangan berhenti, bahkan dari jauh, mereka bisa merasakan suhu api kemasan. Ini, apa-apaan api ini? Sang Mizukage merasakan suhu itu secara langsung, dan bahkan dalam mode monster berekor, ia dapat menahannya. Dan tepat ketika semua orang terkejut, Roja akhirnya melambaikan tangan pada Sen Maboroshi dan berkata, Enetsu, Jigoku. Seolah-olah suara itu datang dari neraka, semua ninja kabut melihat sesuatu yang tidak akan mereka lupakan sepanjang hidup mereka. Wah, api memancar dan seketika menelan Sanbi, diikuti pilar-pilar api menjulang tinggi muncul dari segala penjuru, seluruh desa ditelan oleh api. Semua ninja tercengang, dan mereka mencoba menggunakan ninjutsu untuk melawan api, tetapi tidak ada yang berhasil. Setelah beberapa waktu, desa itu diratakan. Tak ada yang tersisa, tak ada yang terdengar. Tak lama kemudian, suara Roja terdengar dari dalam api bagaikan suara dewa. Hancur, Kyoka, Suigetsu. Aduh, 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 segala yang tertelan api pecah seperti cermin. Semuanya kembali normal, desa muncul lagi, dan tidak ada yang berubah, dan para ninja tercengang dan bingung. Apa yang sedang terjadi? Apakah aku belum mati? Banyak ninja yang memandangi tubuh mereka dan tidak dapat menahan diri untuk mengingat kejadian yang mereka saksikan sebelumnya ketika api menelan mereka. Perasaan itu begitu nyata sehingga mereka mengira mereka telah mati. Itu dia, pasti dia. Apa yang dilakukan orang itu? Para ninja kabut memandang Roja dan tak dapat menahan diri untuk tidak menggigil ketakutan. Pada saat ini, mereka menemukan bahwa tidak semua orang tidak mati, ada yang benar-benar mati. Mizukage keempat, Yagura, dan 7 pendekar pedang kabut semuanya tewas. Bab 443, Memerintah atas kabut. Desa Kabut, Kantor Mizukage. Laporkan, para tetua negara air sudah menyetujui pengangkatan Mizukage kelima. Seorang ninja bertopeng berlutut dan melapor kepada 2 orang di kantor. Baiklah, kamu bisa kembali. Mi saat ini memiliki penampilan seperti seorang Mizukage, setelah memberi perintah, dia berbalik dan melihat ke arah Roja di dekat jendela yang menghadap ke desa. Setelah membunuh Mizukage keempat dan 7 pendekar pedang kabut, mayoritas orang yakin akan kekuatannya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menyerah. Roja secara langsung mengatakan bahwa Mei akan menjadi Mizukage kelima yang mengguncang seluruh daratan air, tetapi mereka tidak dapat mengajukan keberatan apapun. Mereka hanya bisa menyetujui Mei. Pada akhirnya, Mei menjadi Mizukage pada waktu yang jauh lebih awal dari cerita aslinya. Kekuatan internal di dalam desa itu rumit, meskipun sebagian besar orang menyetujuinya, masih ada beberapa keluarga yang diam-diam menentang pengangkatan ini. Mei mendekati Roja dan berbisik. Meskipun dia adalah Mizukage, semua orang tahu bahwa dia hanyalah juru bicara Roja dan Roja adalah penguasa mist yang sebenarnya. Kamu tidak perlu melaporkan hal-hal seperti itu kepadaku, kamu seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Roja tidak berbalik saat dia menjawab dengan tenang. Ketika dia menyembuhkan Kurenai dan Mei, dia meningkatkan fisika mereka menggunakan kekuatan Six Path. Kekuatan mereka berdua meningkat, dan mereka telah mencapai tingkat Kage. Dengan kekuatannya, Mei benar-benar seorang Mizukage, bukan sekedar gambaran yang diciptakan Roja. Oke, Mei mendengar kata-kata Roja dan mengangguk, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Sebagai seorang jenius dari Mist, dia bukanlah orang yang lemah lembut. Pada saat ini, pintu didorong terbuka, dan Kurenai masuk melaporkan beberapa informasi tentang desa. Kedua wanita itu memulai diskusi, dan Roja tidak tertarik mendengar bagaimana mereka akan menangani desa tersebut. Sudah waktunya membawanya ke sini. Roja menatap langit di kejauhan dan bergumam, matanya menampakkan perasaan yang dalam dan lembut. Dia tidak menyangka 2 tahun akan berlalu seperti ini, awalnya dia ingin membawa Hancock setelah beberapa bulan. Dia tidak tahu bagaimana keadaannya saat ini. Roja mengulurkan tangannya dan membuka ruang itu sendiri, dia membuat jalan dan menghilang.
Mei dan Kurenai tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, tetapi mereka terus menangani masalah yang ada. Dunia One Piece, di Pulau Langit, ruang angkasa bergoyang, dan sosok Roja melangkah keluar dan jatuh di awan. Saya kembali, menatap dunia yang sudah dikenalnya, laut biru, dan pulau yang kosong, ombak berdesir di dalam hati Roja. Dia menenangkan pikirannya dan mulai berjalan. Kuil di dalam pulau itu sama, dan dunianya juga sama, 2 tahun tidak cukup bagi dunia untuk berubah dari cara dia membuatnya. Sesampainya di kuil, dia merasakan ada sosok seseorang di dalam kuil, dia tersenyum lembut, lalu masuk. Hei, berhenti, siapa kamu? Kamu berani masuk ke kuil. Kamu tidak tahu di mana kamu berada. Seorang gadis berusia sekitar 13 tahun menatap Roja dengan heran. Disinilah tempat tinggal dewa legendaris itu. Ia beruntung terpilih untuk melayani di kuil itu. Dulu tidak ada yang berani datang ke sini, tetapi sekarang ada yang berani. Tentu saja, aku tahu tempat ini. Roja berhenti dan menatap gadis itu, lalu berkata sambil tertawa, ini rumahku. Hampir saat suara Roja berakhir, seorang gadis keluar dari kuil dan saat dia melihat Roja, dia dipenuhi kegembiraan dan bergegas maju. Yang mulia, Anda kembali. Kuil, gadis yang menghalangi Roja mendengar kalimat ini, langsung merasakan kakinya melunak saat dia duduk di tanah, sementara Roja tertawa dan memasuki kuil. Dunia Naruto, Mizukage keempat tiba-tiba meninggal, yang menyebabkan kekuatan Mist sangat terguncang. Walaupun dalam peperangan tersebut Tsuchikage ketiga gugur, dan Raikage keempat juga gugur, namun mereka gugur dalam peperangan. Semua desa bertanya tentang berita ini, dan Mist tidak punya cara untuk menyembunyikannya. Tak lama kemudian, berita tentang Mizukage keempat yang tewas di tangan Roja menyebar ke seluruh dunia. Roja membunuh Mizukage keempat dan menguasai desa kabut. Hokage ketiga dan bahkan kage lainnya tidak dapat menahan napas lega. Semua desa terkejut. Roja kuat, tetapi mereka tidak membayangkan kekuatannya sekuat rumor yang beredar. Dia benar-benar menaklukkan salah satu dari 5 desa besar. Kaki ini hanya bisa dilakukan oleh Dewa Shinobi, Hokage pertama, Hashirama Senju. Status dan prestise Roja sekali lagi meningkat di dunia, ia diam-diam dimahkotai dengan gelar Dewa Shinobi. Bab 444, Mei vs. Hancock. Di bawah kekuasaan Mei, desa kabut menyaksikan badai berdarah yang membuat mereka menyadari kekuatan Mei dan Kurenai. Mei mengejutkan semua kekuatan di Mist dengan membersihkan semua yang menentangnya, sehingga tidak ada seorang pun yang berani menentang kekuasaannya. Posisi Mei sebagai Mizukage stabil. Di kantor Mizukage yang kosong, tiba-tiba ruang berdesir saat terowongan ruang terbuka. Sosok Roja melangkah keluar dari terowongan. Setelah dia masuk, terowongan angkasa itu tidak menghilang. Sebaliknya, sebuah tangan lembut keluar dari terowongan itu dan sosok mempesona yang dapat membuat gerhana matahari berjalan keluar. Dia adalah istri Roja, Ratu Bajak Laut Boa Hancock. Apakah ini dunia lain yang kamu bicarakan? Hancock berdiri di samping Roja, dan matanya berkedip saat dia melihat sekeliling. Setelah menggunakan hakinya, dia menunjukkan sedikit kesombongan saat dia berkata. Sepertinya dunia ini tidak sekuat itu. Tidak ada seorang pun yang kuat di sini. Roja tersenyum pada Hancock, orang yang paling ia sayangi. Ia tidak hanya memperkuat jiwanya, tetapi ia juga menggunakan kekuatan Six Path untuk memperkuat tubuhnya. Kekuatannya di dunia Naruto sebanding dengan seorang Kage Super. Di matanya, kabut tentu saja tidak sekuat itu. Tiba-tiba pintu kantor terbuka. Mei memasuki ruangan dengan malas. Sekilas, dia melihat Hancock di samping Roja dan alisnya berkerut. Hancock menatap Mei dan bertanya pada Roja, siapa dia? Roja tersenyum dan berkata, itu pembantu yang aku sebutkan sebelumnya. Oh, Hancock samar-samar menyapu matanya dan berkata, dia tampaknya tidak terlalu patuh. Mei sudah menebak identitas Hancock, karena dia selalu disebut-sebut oleh Roja. Dia adalah istrinya. Mei sedikit tercengang dengan penampilan dan pesonanya, tetapi bagaimanapun juga dia adalah seorang wanita, dan dia sedikit tidak yakin. Roja sama, desa kabut sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Setelah berhenti sebentar, Mei mengabaikan Hancock dan berbicara dengan Roja. Namun, saat suaranya melemah, suasana di lapangan menjadi aneh. Jalanan desa kabut dipenuhi orang, dan sesekali orang akan memandang bangunan megah milik Kage dengan kagum. Mei adalah seorang Kage, namun dia juga sangat muda. Pada awalnya, mereka mengira bahwa dia hanyalah seseorang yang ditugaskan Roja saat dia mengendalikan desa, namun dia berhasil membuat seluruh desa patuh tanpa bantuan Roja. Di bawah kekuasaannya, semua pasukan menyerah, dan semua orang yakin dengan kekuatannya. Mei berasal dari kabut, jadi metodenya dingin dan berdarah, yang tentu saja menghancurkan siapapun yang berani mencoba apapun. Namun saat orang-orang melihat ke arah bangunan itu, terdengar suara dan sesuatu pecah. Ledakan. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan banyak orang, bangunan itu meledak, dan sebuah sosok berkibar di udara. Sosok itu adalah Mei, Mizukage kelima. Mei berbalik di udara dan jatuh dengan mulus tidak jauh dari sana, dan pada saat yang sama, dia tampak jelek karena shuriken di tangannya sekarang telah menjadi batu. Bukan apa-apa untuk menghancurkan besi, tapi mengubahnya menjadi batu. Mengubah besi menjadi batu. Mei menarik napas dan menatap bangunan itu dengan serius. Saat ini, Roja menatap Hancock sambil tersenyum. Setelah bertahun-tahun, karakter Hancock masih sama. Saya hanya mengajari pembantu. Saya harap suami tidak akan menyalahkan saya. Hancock tidak mengejar Mei. Sebaliknya, dia berbalik dan menatap Roja dengan iba seolah-olah tendangan sebelumnya bukan dilakukan olehnya. Melihatnya, Roja tidak dapat menahan tawa. Pada saat berikutnya, Hancock berbalik dan langsung melangkah turun, seolah-olah ada tangga tak terlihat, dia meluncur turun di udara.
Sebagai seorang pelayan, jangan memandang rajamu seperti itu. Wanita yang mengerikan. Mei marah, tetapi dia tidak bisa bicara, dia menggigit giginya dan melancarkan serangan ke Hancock. Pelepasan lahar, teknik penampakan meleleh. Aduh. Serangan itu bergerak maju ke arah Hancock seolah ingin melahapnya. Namun menghadapi serangan ini, Hancock hanya dengan dingin menyentuh bibirnya dengan jari dan menciumnya. Anak panah budak. Aduh, anak panah merah muda berjatuhan dari langit, dan saat menyentuh teknik lava, teknik tersebut berubah menjadi batu. Anak panah itu tidak berhenti di situ, mereka mengenai bangunan dan tanah, membuat semuanya menjadi abu-abu. Setelah anak panah tersebut mengenai teknik lava, selanjutnya akan diarahkan ke Mei. Mei terkejut dan langsung merasakan bahaya. Dia langsung menggunakan teknik penggantian dan menghindari anak panah. Jiwa Hancock kuat, tubuhnya pun demikian, buah iblisnya telah bangkit, dan bahkan jika ia bertemu Madara atau Hashirama, ia akan melawan mereka. Melihat dua gadis berkelahi, dan jalanan yang setengah hancur, sejumlah ninja yang mengenakan topeng pun berdatangan. Beberapa orang ingin mendukung Mei, tetapi mereka berhenti. Mundur, Roja hanya memberi perintah samar kepada para ninja. Ya, tak peduli apakah mereka ninja bertopeng atau ninja biasa, tak seorang pun berani membantah perintah Roja. Meskipun Roja tidak memiliki jabatan apapun di desa, semua orang tahu bahwa dialah penguasa sebenarnya desa Mist, bukan Mei. Bab 445, Pembicaraan Damai. Pelepasan rebus, teknik kabut terampil. Setelah Mei menggunakan jutsu substitusi, dia tidak menyerah begitu saja, dia menyerang sekali lagi. Kabut beterbangan dan semua yang ada di jalurnya mulai mencair dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Namun yang membuat Mei ngeri adalah ketika dihadapkan pada kabut, Hancock tidak menghindar, ia hanya berjalan menembusnya. Saat asam itu mengenainya, Hancock langsung menggunakan Busosoku Haki. Haki miliknya sudah bisa menduduki peringkat teratas di dunia One Piece. Sama sekali tidak efektif. Mei terkejut, dia tidak menyangka Hancock begitu kuat. Dia merasa getir. Aduh, Hancock menendang Mei dan Mei merasakan hembusan angin kencang saat ia menghindar. Hancock tidak berhenti saat ia menyerang Mei. Ledakan. Saat tendangan itu hendak mengenai Mei, sebuah tangan tiba-tiba datang dari samping dan dengan lembut menghentikan kaki Hancock yang seperti batu giok. Melihat ini, Mei hanya bisa memikirkan Roja, dialah satu-satunya yang bisa menghentikan serangannya. Baiklah, sudah cukup. Setelah menangkis tendangan Hancock, Roja dengan lembut melepaskan kakinya dan berkata, jika aku tidak menghentikanmu, tidak akan ada seorang pun yang melayanimu. Roja berbisik pelan kepada Hancock. Di depan semua orang, dia adalah ratu bajak laut yang sombong, tetapi di depan Roja, dia hanyalah wanitanya. Dada Mei bergerak naik turun dengan kencang, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Hancock terlalu kuat, dia jauh lebih kuat darinya. Dia akan berada di puncak dunia dalam hal kekuatan, tetapi dia juga mendengarkan dunia Roja dengan patuh. Mei tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas, dari segi apapun, dia tidak dapat dibandingkan dengan Hancock. Pada saat yang sama, Kurenai juga memperhatikan Hancock dalam diam. Penampilan Hancock membuat segalanya tampak biasa saja, tidak ada yang dapat dibandingkan dengan kecantikannya di dunia ini. Dialah yang dibicarakan Roja. Kurenai mendesah pelan. Ia selalu membayangkan seperti apa sosok istri Roja, kini ia tak kuasa menahan desahannya saat menatapnya. Hancock dan Roja tidak seperti manusia, dia dan Mei hanya pembantu, dan dia tidak merasa terhina ketika dipanggil seperti itu. Pada hari ini, Desa Mist mengetahui bahwa sebenarnya ada ahli lain selain Kurenai, Mei, dan Roja. Kedudukannya bahkan lebih tinggi dari Mei dan Kurenai. Setelah datang ke dunia ini, sekali lagi Roja berangkat bersama Hancock, tujuannya adalah hutan Shikotsu. Cakra alam di sana seharusnya sudah pulih. Setelah masuk, Roja menyapa siput itu dan mulai berkultivasi. Dan saat ia berlatih, perang ninja ketiga berakhir. Desa-desa memulai pembicaraan damai. Pembicaraan damai. Mei menatap undangan di tangannya dan mengangguk, kalau begitu, aku akan pergi. Desa kabut juga diundang ke pembicaraan damai. Pembicaraan damai itu seperti medan perang di atas meja yang menentukan sumber daya yang akan dimiliki sebuah desa. Mist bukanlah yang terkuat, tetapi hanya Konoha yang lebih kuat dari mereka. Namun sekarang, Roja berada di belakang desa Mist, yang akan membuatnya tak terduga. Kantor Hokage Konoha. Berita itu datang dari Mist yang mengatakan bahwa mereka akan menghadiri pembicaraan damai dalam beberapa hari. Sarutobi yang berdiri di depan mejanya sambil mendengarkan laporan tersebut. Lokasi pembicaraan damai ditentukan oleh Konoha dan Kabut. Meskipun berada di dalam negara api, itu bukan Konoha melainkan sebuah kota kecil di negara api. Yang lain mungkin takut pada Konoha, tapi Mei tidak, dia langsung menerima undangan itu. Seseorang yang berdiri di samping Sarutobi sambil memegang tongkat berkata, Sarutobi, apakah hantu itu ikut bersama mereka? Tidak disebutkan. Ketika gelar Roja disebutkan, wajahnya berubah serius. Sekelompok orang itu terdiam beberapa saat sebelum mata Danzo berkilat dingin. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Karena Mizukage akan datang, kau harus pergi sendiri, dan aku juga akan menemanimu. Kamu mau pergi? Sarutobi menganggukkan kepalanya. Danzo adalah orang nomor 2 di Konoha, jadi orang nomor 1 dan 2 di desa akan pergi menemui Mizukage kelima. Sarutobi merasa Danzo sedang mempersiapkan sesuatu, tetapi dia tidak melakukan apapun karena dia tahu Danzo tidak akan melakukan apapun yang mengganggu perkembangan Konoha. Setelah membuat keputusan, Sarutobi membawa beberapa ninja berjubah hitam yang akan menemaninya. Pada saat yang sama, saat Sarutobi bersiap untuk berangkat, Mei sudah tiba di wilayah negara api. Dia membawa 9 orang bersamanya, ditambah 8 orang dari Mist, yang terakhir adalah, bukan Kurenai, tapi Hancock.
Berapa lama lagi kita akan sampai di sana? Itu ada di depan kita. Para ninja berbaju hitam itu dengan sangat hormat menjawab Hancock. Bab 446, Genjutsu. Di sebuah kota kecil di daerah api, di dalam gedung tinggi. Sebuah ruangan dengan meja bundar besar dengan 4 orang duduk, 2 di antaranya adalah Hokage dan Danzo Konoha, 2 lainnya adalah Hancock dan Mei. Sarutobi dan ninja Konoha lainnya merasa aneh dengan apa yang mereka lihat. Mereka tahu Mei cantik, tetapi mereka tidak punya informasi apapun tentang Hancock. Pesona Hancock terlalu berlebihan, bahkan Sarutobi dan Danzo pun terkejut. Apakah ini genjutsu? Tidak, apakah ini benar-benar nyata? Cahaya berbahaya melintas di mata sekelompok orang itu. Sarutobi menjadi tenang dan bertanya pada Mei, aku tidak tahu siapa ini. Mei melihat sekeliling dan mengabaikan mereka begitu saja. Merupakan sebuah kehidupan yang terhormat di desa Mist. Mei tidak bersemangat untuk memperkenalkan Hancock, jadi dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, kita lupakan saja pembicaraan yang tidak berguna ini, apa yang sebenarnya diinginkan Konoha. Sarutobi melihat bagaimana Mei tidak ingin memperkenalkan Hancock dan tentu saja tidak memaksanya, jadi setelah pertanyaannya, dia berkedip dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sehubungan dengan pembicaraan damai setelah perang ini, Konoha bermaksud untuk. Sarutobi menjelaskan perjanjian itu, dan semuanya tampak dapat diterima oleh kedua belah pihak. Para ninja Mist di belakang Mi jelas tidak puas dengan ini, karena menurut mereka, dengan keberadaan Roja di Mist, mereka seharusnya mendapatkan lebih banyak. Hanya ini, Mei hanya mendengarkan dengan tenang tanpa membantah sampai dia selesai berbicara sebelum dia mengambil dokumen dan melihatnya. Sarutobi mengangguk pada Mei, dia memberi Mist tawaran bagus, dan dia benar-benar siap kehilangan lebih banyak dalam diskusi ini. Roja kuat, dan Sarutobi tidak ingin mendapatkan musuh kuat lainnya. Kamu ingin tahu pendapatku? Mei dengan tenang menatap Sarutobi dan yang lainnya. Meskipun dia masih muda, dia tetaplah Mizukage dalam cerita aslinya dan memiliki temperamen seperti itu. Dia meletakkan dokumen itu di atas meja dan membacakan tuntutannya. Ini tidak mungkin, tidak dapat diterima. Begitu dia selesai, para ninja Konoha tidak dapat menahan diri untuk membantah. Sarutobi mengerutkan kening dan berkata, Mizukage Dono, tidakkah menurutmu kau menginginkan terlalu banyak? Ini adalah kondisiku, dan Konoha dapat memikirkannya. Sambil mengambil secangkir teh, Mei meminumnya dengan santai. Sarutobi menyipitkan matanya. Ia mencoret beberapa syarat yang diminta Mei lalu memilih yang dapat diterima. Namun saat ia hendak melanjutkan, Danzo yang tengah duduk bersama para ninja Konoha dengan lembut menyentuh tongkatnya, dan matanya berbinar. Lalu dia tiba-tiba berkata, Mizukage, Miss terlalu tidak tulus. Perjanjian ini. Perkataan Danzo membuat Sarutobi terdiam, dia tidak menyela Danzo sambil menunggu dia menyampaikan pendapatnya. Tetapi, setiap kali Danzo mengucapkan kata-kata, ekspresi Sarutobi berubah tertegun dan para ninja Konoha serta kabut menjadi ketakutan. Tanpa berpikir panjang, kondisi ini terlalu baik bagi Konoha dan buruk bagi Mist. Kondisi yang ia nyatakan tidak masuk akal. Danzo tampaknya tidak menerima bahwa Mist mendominasi negosiasi. Kamu ingin membuat masalah. Apakah Konoha ingin melakukannya seperti ini? Semua ninja Mist mencibir sambil berkata. Mereka pikir Konoha bersungguh-sungguh tentang hal ini, tetapi tampaknya tidak lagi. Jika ini yang mereka inginkan, tidak ada lagi yang bisa dilakukan di sini. Mei mendengarkan ini dan masih duduk dengan tenang, sementara para ninja kabut merasakan bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai. Setelah Danzo selesai, Mei akhirnya membuka mulutnya dan mengejutkan penonton. Saya bisa. Hampir semua ninja Mist merasa tumpul dan menatap Mei dengan tak percaya. Mizukage sama, bagaimana kamu bisa menerima syarat ini? Para ninja di pihak Konoha juga terkejut, mereka tidak menyangka dia akan menerima ini, tetapi mereka masih bingung. Demikian pula Sarutobi yang terkejut dengan kejadian itu, tetapi begitu ia memikirkan sesuatu, wajahnya berubah. Danzo, kamu, pembicaraan perdamaian ini telah berakhir. Danzo menatap langsung ke mata Sarutobi. Ekspresi Sarutobi berubah beberapa kali saat dia melihat seorang ninja di antara kelompok Konoha yang kepalanya sedikit tertunduk. Remaja dengan lambang keluarga Uchiha di pakaiannya tidak lain adalah Uchiha Shisui, dengan matanya membentuk Mangekyo saringan. Sarutobi menarik napas dan menatap Danzo dengan pandangan tidak senang. Ia tampak bertanya kepada Danzo mengapa ia tidak membicarakan hal ini dengannya. Bab 447, Pengkhianatan. Sekarang setelah masalah itu selesai, Sarutobi menggelengkan kepalanya dan mengambil napas dalam-dalam dan berkata kepada Mei, karena Mizukage telah berjanji, perjanjian akan ditandatangani sekarang. Bagus. Mei mengangguk. Para ninja kabut di belakangnya semuanya terkejut, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menanyainya. Mist hanya bisa menyaksikan kejadian ini dan Mei bersiap untuk menandatangani. Tak seorang pun menyadari kehadiran Shisui sama sekali. Tetapi, ketika pena hendak mulai menulis, Hancock yang duduk di tempatnya tanpa berkata apa-apa, tiba-tiba menekan meja pelan dengan jarinya. Seluruh meja berguncang dan langsung retak sebelum hancur. Semua orang terkejut. Ternyata ini adalah metode yang digunakan orang-orang di dunia ini untuk membuat perjanjian. Hancock menatap dingin ke arah ninja Konoha. Meskipun dia tidak peduli dengan perjanjian itu, Mei jelas tidak normal, dan dia tidak bisa tidak memperhatikan hal ini. Dan dengan hakinya, dia langsung menemukan masalahnya. Baginya, desa Mist bagaikan bunga lili Amazon, itu adalah wilayah kekuasaannya. Meskipun Mei seperti pemimpin kecil, dia tidak menoleransi tindakan seperti itu di hadapannya. Aduh, meja itu hancur total, dan pecahan-pecahannya berserakan di mana-mana. Mei akhirnya tampak terbangun, dan akhirnya, wajahnya menunjukkan kemarahan. Aduh, semua ninja Konoha gemetar saat mereka bergerak mundur.
Pada saat ini, Sarutobi dan Danzo merasakan bahaya dan langsung keluar dari gedung. Saya minta maaf. Shisui langsung berlari ke arah Ninja Konoha dan meminta maaf. Dia tidak menyangka Ninja Konoha akan mengetahui hal ini. Sarutobi menatap Danzo dengan dingin dan berkata, apakah ini rencanamu? Saya tidak menyangka mereka punya orang seperti itu. Danzo sedikit terkejut. Dia sebenarnya ingin menggunakan ini untuk melawan Roja. Rencananya adalah menggunakan kemampuan Shisui yang lain untuk melawan Roja. Pada kenyataannya, saringan milik Shisui memiliki dua kemampuan, satu untuk mengendalikan pikiran orang untuk sementara, dan yang lainnya untuk mengubahnya secara permanen. Selama rencananya berhasil, dia akan membuat Roja menyerah kepada Konoha. Karena itu, dia yakin dengan rencananya. Tanpa diduga, Roja bukanlah satu-satunya orang kuat di Mist. Ada orang lain yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Tidak ada cara lain, selama kita menangkap wanita itu dan membawanya, Roja akan ditangkap oleh Konoha. Mata Danzo dingin saat dia segera membuat keputusan. Sarutobi menatapnya dengan marah, tetapi pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Danzo dengan cahaya di matanya. Kemampuan Shisui, jika benar-benar bisa membuat Roja menyerah. Sebenarnya, dia juga mempertimbangkan hal ini sebelumnya, tetapi risikonya terlalu besar. Jika mereka gagal, akan muncul musuh yang kuat. Banyak ninja dari akar Konoha serta Shisui mengambil senjata mereka dan bersiap untuk bertarung. Wah! Ketika semua ninja keluar dari gedung itu runtuh sementara Hancock berhasil keluar. Hampir saat Ninja Mist keluar, Hancock dan yang lainnya diserang secara langsung. Elemen api, bola api, pelepasan angin, terobosan hebat. Dalam sekejap, api dan angin saling terkait dan langsung menuju ke Hancock dan yang lainnya. Pelepasan air, dinding air. Mei dan ninja kabut lainnya bereaksi cepat dan membuat dinding air besar untuk menghadapi api. Pria-pria yang menjijikkan. Hancock melihat ini, dan dia menunjukkan rasa jijik di matanya. Bahkan setelah bertahun-tahun, dia masih membuat pria jijik, dan hanya Roja yang berbeda. Aduh, ketika serangan itu batal, Hancock langsung melesat dengan kecepatan yang sangat cepat dan datang di depan ninja Konoha dan menendang. Sangat cepat, pupil mata ninja itu mengecil karena dia hampir tidak bereaksi. Tampaknya dia menangkis serangannya, tetapi begitu kakinya menyentuhnya, lengannya berubah menjadi batu dan langsung patah. Lenganku, patah, lengannya patah, dan separuh tubuhnya membatu. Dia tidak merasakan sakit apapun, tetapi dia tidak dapat tetap tenang lebih lama lagi. Aduh. Hancock tidak menunggu Mei dan para ninja, dia langsung masuk ke dalam formasi ninja Konoha dan menimbulkan malapetaka karena setiap serangan yang mendarat akan membuat penerimanya berubah menjadi batu. Para ninja tidak dapat melawan dan tersapu abis. Aduh, Hancock muncul di samping Sarutobi dan menendang. Sarutobi tidak berani menerima pukulan atau menangkisnya karena ia langsung menghindarinya. Hancock luput dari serangan ini, tetapi dia tidak berhenti dan langsung menuju ke arah Danzo yang langsung ditendang olehnya dan berubah menjadi batu sebelum hancur. Namun tiba-tiba tubuh Danzo menghilang dengan kepulan asap. Sebuah klon. Petik 2, Mata Hancock berbinar karena dia takjub dengan kekuatan dunia ini. Aduh, pada saat ini, sebuah cakra yang kuat melonjak, dan sebuah tangan kerangka muncul dan meraih Hancock yang ingin menghancurkannya. Ini adalah Susanoo milik Shisui. Bab 448, Hancock melawan Uchiha Shisui. Dia bisa menggunakannya. Sarutobi menatap lengan itu dan tak dapat menahan gemetar, Shisui mampu menggunakan Susanoo. Danzo sedikit terkejut, namun dia segera tenang. Tangan besar itu langsung menangkap Hancock dan para ninja kabut mencoba membantunya dengan ninjutsu tetapi tidak berhasil. Meski hanya tahap pertama Susanoo, sulit untuk mematahkannya. Namun, Hancock dengan tenang menendang lengannya. Aduh, sesuatu yang membuat semua orang ngeri terjadi, lengan itu tiba-tiba berubah menjadi batu dan patah. Bagaimana ini bisa terjadi? Shisui yang paling terkejut dengan ini, bahkan Susanoo bisa membatu, kemampuan apa ini? Danzo dan Sarutobi juga terkejut. Orang lain mungkin tidak tahu seberapa kuat Susanoo, tetapi keduanya jelas tentang kekuatan mereka. Ambil ini. Melihat tahap pertama tidak dapat menghalangi Hancock, Shisui menggertakkan giginya sementara matanya berdarah dan cakra melonjak keluar dan mengembun di luar kerangka yang menutupinya dengan otot dan kulit. Ini adalah tahap kedua Susanoo. Tahap kedua berbeda dari Madara dan Sasuke, Susanoo ini berwarna hijau, dan memegang tombak di tangannya. Ledakan. Shisui menusukkan tombak itu ke arah Hancock yang membuat Hancock terpental, dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya pun beterbangan bersamanya. Aduh. Semua orang terpaksa mundur. Jelas, mereka tidak ingin terlibat dalam pertarungan ini. Shisui merasakan sakit yang parah, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan menyerang Hancock lagi. Cukup. Hancock menatap dingin serangan itu dan menghindar sekali lagi, sosoknya berkedip saat dia langsung bergerak ke arah kepala Susanoo dan menendang. Ledakan. Sebagian besar kepalanya berubah menjadi batu dan hancur karena tendangannya. Itu tidak berakhir dengan kepala karena pembatuan terus bergerak turun sampai semuanya berubah menjadi batu dan hancur juga. Sangat kuat. Shisui menggertakkan giginya lagi, dia hanya bisa mengerahkan saringannya hingga batas maksimal dan membentuk Susanoo kembali. Setelah direformasi, cakra terus mengalir ke dalamnya sebelum terbentuk dan perisai di sekelilingnya. Ini adalah tahap ketiga Susanoo. Tubuhnya lebih padat dari sebelumnya, dan sejumlah besar cakra mengelilinginya. Aduh, Shisui tahu akan sulit mempertahankan ini untuk waktu yang lama, jadi dia langsung menyerang Hancock lagi. Aduh, Hancock menghindari serangan itu. Ledakan. Sebuah retakan muncul saat tombak itu mendarat di tanah. Melihat tingkat kekuatan ini, Hancock akhirnya sedikit serius, tetapi dia juga tahu bahwa ini adalah batas Shisui. Hanya ini saja yang kamu punya.
Hancock teringat perkataan Roja, dunia ini memang jauh lebih kuat dari dunia One Piece, tapi jelas saja orang-orang yang lebih kuat itu tidak ada di sini. Jika memang begitu, dia terbang di udara dan menatap Susanoo dengan arogan. Tiba-tiba gelombang aneh keluar dari tubuhnya, menyebar ke segala arah. Pada saat ini, matahari seakan menghilang di bawah keanggunannya. Aduh, tanah di bawahnya berubah menjadi abu-abu dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Pembatuan menyebar ke segala arah karena ingin menutupi semua yang ada di jalurnya. Lebih dari setahun yang lalu, Hancock membangkitkan buah iblisnya, dan kemampuan yang ia dapatkan adalah Petrification Field. Aduh, segala sesuatu yang tadinya bergerak cepat berubah menjadi batu. Tiba-tiba Susanoo milik Shisui menjadi semakin lambat seakan-akan sudah menua sebelum akhirnya jatuh. Kekuatan apa ini? Shisui terkejut, dia tidak ragu menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Hancock dengan melemparkan tombak. Namun betapa terkejutnya dia, bukan saja Susanoo miliknya menjadi lebih lambat, tetapi ujung tombaknya juga mulai berubah menjadi abu-abu sedikit demi sedikit. Hancock berdiri di tempatnya dan bahkan ketika Shisui mencoba menyerangnya, dia tidak bergerak. Aduh, di bawah tatapannya, tombak Susanoo berhenti dan jatuh 3 meter darinya. Akhirnya tombak itu tidak dapat menahan kekuatan pembatuan dan berubah menjadi batu. Tombak yang berubah menjadi batu menyebabkan reaksi berantai ketika Susanoo mulai berubah menjadi abu-abu hingga akhirnya hancur. Wanita ini sangat kuat dan menakutkan. Sarutobi dan Danzo tercengang. Mengapa kita tidak mendengar tentang wanita ini sebelumnya? Wajah Sarutobi jelek, bahkan Shisui sang jenius klan Uchiha bukanlah lawannya meskipun menggunakan Susanoo yang sempurna. Kalau gini terus, jangan sebut-sebut soal Roja, mereka akan malah dikubur di sini. Aku tidak bisa menghentikannya. Penglihatan Shisui kabur karena ia merasa sulit untuk menahan kekuatan Hancock. Ia ingin menggunakan kemampuan Mangekyo miliknya untuk mengendalikan Hancock, yang merupakan kemampuan yang dipersiapkan untuk melawan Roja. Jika digunakan pada Hancock, mustahil untuk menggunakannya lagi selama 10 tahun yang akan membuat rencana tersebut gagal total. Saat Shisui tidak tahu harus berbuat apa, 4 sosok mengelilingi Hancock, 2 yang pertama adalah Danzo dan Sarutobi sedangkan 2 lainnya adalah Minato dan Jiraiya. Formasi 4 yang merah. Bab 449, terjebak. Aduh. 4 dinding merah menjulang di sekitar Hancock dan ninja kabut lainnya. Medan petrifikasi Hancock secara paksa ditekan oleh formasi ini, dan akhirnya, Shisui kehilangan kesadaran sebelum seseorang mengangkatnya dan mundur. Formasi 4 merah yang secara bertahap menghentikan medan petrifikasi. Tidak bagus. Ini, para ninja kabut di belakang Hancock dan Mei tidak dapat bereaksi pada saat itu, jadi mereka juga terkurung dalam formasi tersebut. Apakah ini formasi 4 api ungu Konoha? Tidak, ini terasa seperti sesuatu yang bahkan lebih kuat. Para ninja dari kabut berkedip, jantung mereka bergetar dan alis Hancock sedikit berkerut. Elemen air, teknik naga air. Seorang ninja melepaskan serangan ke tirai cakra merah, namun itu sama sekali tidak efektif. Pelepasan lava, teknik penampakan mencair. Mei menyerang setelah mengambil napas dalam-dalam dan melepaskan lava ke formasi. Mero-mero lembut. Hancock menggunakan kemampuan buah yang lebih kuat dengan medan pembatu terbuka, tetapi serangan itu hanya membuat sedikit warna abu-abu muncul pada formasi sebelum pulih sepenuhnya. Melihat bahwa bahkan Hancock tidak dapat menghancurkan formasi itu, para ninja Mist memasang ekspresi jelek. Ekspresi Jiraiya tidak bagus saat mempertahankan formasi. Dia bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ada konflik dengan kabut? Minato berkedip saat dia bertanya. Sarutobi memandang Danzo dengan ketidakpuasan. Nanti aku ceritakan, kita harus berurusan dengan Mist dulu. Menghadapi pertanyaan dari ketiganya, Danzo tidak gugup saat dia berkata dengan suara tenang. Faktanya, setelah mengetahui Koto Amatsukami milik Shisui, dia berpikir untuk menggunakannya melawan Minato. Namun dengan munculnya Roja, ia mengubah targetnya. Dalam cerita aslinya, untuk mata Uchiha, dia bahkan membuat mereka memberontak sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan yang paling banyak. Meskipun dia menggunakan beberapa di antaranya, dia tidak menyukai Uchiha sama sekali. Pelepasan air, teknik klon air. Sambil mempertahankan formasi tersebut, mereka berempat membuat berbagai klon. Dalam kasus Hashirama dan Tobirama, keduanya dapat menggunakan lebih dari satu klon sambil mempertahankan formasi ini, tetapi keempatnya hanya dapat menyisakan satu. Setelah masing-masing membuat klon, mereka mempertahankan formasi tersebut, dan para klon masuk ke dalamnya dan mulai menyerang ninja kabut. Di dalam gedung Mizukage di desa kabut, terowongan ruang terbuka, dan sosok Roja muncul. Setelah menyerap cakra alam dari hutan Shikotsu, Roja pergi ke Gua Ryuchi, tetapi cakranya tidak pulih sepenuhnya, jadi ia bersiap menunggu beberapa hari di desa sebelum kembali. Roja terkejut saat mengetahui Hancock tidak ada di desa. Aduh, Roja mengambil satu langkah dan menghilang sebelum muncul di ruangan lain di dalam gedung Mizukage. Kurenai sedang duduk di sana. Melihat Roja muncul, Kurenai tidak terkejut karena dia sudah terbiasa dengan cara Roja muncul entah dari mana dan menyambutnya. Roja dengan santai bertanya, di mana Hancock? Kurenai langsung menjawab, dia pergi bersama Mei untuk menemui orang-orang Konoha. Roja tampak aneh saat dia bertanya, apa yang mereka inginkan dari Konoha. Begitulah adanya, saat kau tidak ada di sini, Konoha mengundang desa kabut untuk melakukan pembicaraan damai. Kurenai menceritakan kejadian yang terjadi. Yang ketiga sudah berakhir. Roja mendengarkan kata-kata Kurenai, dan matanya sedikit berbinar. Awalnya, dia tidak peduli, tetapi dia merasakan sesuatu di hatinya dan langsung membuka terowongan ruang angkasa dan melangkah masuk. Di dalam formasi, Hancock dan para ninja dari kabut mencoba keluar tetapi mereka tidak dapat menerobos. Selain itu, para klon bertarung di dalam formasi,
Tetapi jika diperhatikan lebih dekat, mereka tidak dapat menang melawan dia dan yang lainnya. Formasi 4 Red yang pasti bisa menjebak Hancock, tapi mereka tidak bisa menghadapinya. Para klon tersebut dengan mudah dibunuh oleh Hancock begitu mereka masuk dan bahkan Minato dengan dewa petir terbangnya tidak dapat menahan kekuatan Hancock. Bagaimana mereka bisa menang melawannya? Itulah pertanyaan yang muncul dalam benak Sarutobi dan yang lainnya yang membuat mereka pusing. Hancock sangat kesal kali ini, ia tidak menyangka kalau orang-orang lemah ini benar-benar tega berbuat hal seperti ini untuk menjebaknya. Ciuman pistol, Hancock menembakkan anak panah ke arah formasi itu, namun formasi itu hanya bergoyang sedikit sebelum kembali stabil. Melihat betapa hal ini tidak efektif, Hancock berdiri di sana dengan tenang, tetapi ekspresi Mei jelek. Mungkinkah mereka akan terjebak di sini? Jelas, Hancock dan Mei tidak menyangka kalau mereka bisa terjebak di sini, tapi ini mengejutkan mereka, dan mereka terus-menerus mencoba untuk menghancurkan formasi tersebut. Beberapa ninja dari kabut sudah hampir menyerah. Aduh! Ruang di sekitar Hancock tiba-tiba bergoyang dan sesosok muncul. Setelah melihat sekilas, Roja marah dan langsung berkata, "Konoha, betapa hebatnya kekuatanmu." Bab 450, Pembunuhan. Kemunculan Roja yang tiba-tiba membuat segalanya terhenti sejenak, dan para ninja dari kedua belah pihak mengubah ekspresi mereka. Para ninja kabut terkejut dan tampak agak senang, tetapi para ninja dari Konoha tampak agak jelek, terutama Sarutobi. Roja ada di sini, dia benar-benar muncul dengan cara seperti itu. Ekspresi Sarutobi menjadi semakin buruk, dan keringat menetes dari dahinya saat dia berkata, dia muncul langsung di dalam formasi Red Yang. Ini jelas. Ninjutsu ruang waktu. Minato berbisik karena terkejut. Dia terkejut. Dia tentu saja sudah familiar dengan kekuatan ini saat dia menggunakannya. Sebenarnya dia sama terkejutnya dengan yang lain, sebab saat dia dilukai Roja, dia menduga kalau Roja menggunakan sejenis ninjutsu ruang waktu yang mirip dengan dewa petir terbang. Selain Minato, yang lainnya gemetar. Karena dia muncul di dalam formasi Red Yang, itu berarti dia bisa keluar kapan saja dia mau. Ini merepotkan. Hati Jiraiya mencelos saat melihat Danzo. Ia mendapati wajah Danzo juga jelek, ia menatap langsung ke wajah Shisui, tetapi ia tidak tahu berapa lama sebelum Shisui pulih. Mata Danzo berbinar karena yang bisa dia pikirkan hanya satu cara, yaitu mengulur waktu. Saya akan mencoba. Minato menarik napas dan sekali lagi membuat klon, ini adalah batasnya. Akan agak sulit untuk mempertahankan formasi seperti ini. Aduh, Minato tidak perlu membuka terowongan ruang untuk berteleportasi, ia langsung melesat dan memasuki formasi. Dia tidak memilih menyerang Roja tetapi malah menyerang Mei. Kilatan kuning. Roja menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, karena dewa petir terbang milik Minato tidak efektif melawan kemampuannya untuk meramal masa depan. Bahkan tanpa Roja, Hancock sudah mengirimkan pistol Kiss ke tubuh Minato. Sekali lagi, lapangan menjadi sunyi. Tiba-tiba Roja terkekeh pada Hancock dan berkata, "Bagaimana perasaanmu? Ini sedikit rumit." Hancock sedikit malu, jika dia tidak meremehkan musuh-musuhnya, dia akan lolos dari formasi 4 merah yang. Roja menggelengkan kepalanya dan tertawa, jika bukan karena ini, aku tidak akan bersikap hati-hati saat pertama kali tiba di sini, tapi sekarang. Saat suaranya jatuh, aduh, Roja memasuki mode 6 jalur, dan tongkat kerajaan muncul di tangannya. Segala sesuatu di sekelilingnya berubah, seolah-olah dia adalah dewa di atas dunia ini. Sarutobi dan yang lainnya telah meningkatkan kewaspadaan mereka ke level tertinggi saat Roja muncul. Mereka tidak berani meremehkan Roja. Dan ketika mereka ragu untuk terus mempertahankan formasi 4 merah yang, Roja tiba-tiba maju selangkah dan melambaikan tongkat kerajaannya ke arah formasi itu. Aduh, sebelumnya, ketika Hancock dan Mei mencoba, mereka tidak dapat menghancurkan formasi ini, namun, dengan lambaian tangannya, Roja langsung menghancurkan formasi tersebut. Formasi 4 yang merah sebenarnya. Kali ini, Danzo tidak dapat menahan diri untuk tidak menghembuskan udara dingin. Meskipun dia tahu bahwa formasi 4 merah tidak berguna melawan ninjutsu ruang waktu, dia tidak berpikir bahwa Roja akan dapat menghancurkannya dengan mudah. Dan tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ledakan. Duduk di kejauhan, Shisui yang sedang memulihkan diri langsung menghilang dalam asap, dia adalah klon. Saat ini, dia muncul langsung di depan Roja. Bagus. Danzo melihat ini dan akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dengan sedikit kegembiraan di matanya. Kemampuan Shisui sangat berharga, dan akan sangat menguntungkan mereka jika digunakan melawan Roja. Koto Amatsukami. Shisui menatap Roja dengan mangekyo saringannya, dan darah mengalir keluar dari matanya. Keduanya saling memandang, dan pada saat ini, seluruh dunia terdiam. Semua orang menatap pemandangan ini. Para ninja kabut dan Mei melihat ini dan ingin berteriak. Kabut mungkin sudah tamat, pikir mereka. 1 detik, 2 detik. Semua orang takut bernapas dan tidak tahu apa yang berubah. Akhirnya, Shisui terengah-engah, dan darah berhenti keluar dari matanya, dia berkedip dan segera menutup mangekyo-nya. Apakah kamu berhasil? Meskipun dia tidak mendukung Danzo dalam hal ini, dia merasa kesal karena Danzo memutuskan hal ini sendiri. Tampaknya hal-hal akan berkembang ke arah yang diinginkan Danzo. Jika benar-benar berhasil dan mereka menguasai Roja, maka Konoha akan memiliki kekuatan untuk menyatukan dunia. Roja tidak menghindar, tetapi langsung menghadapi Shisui. Shisui berpikir bahwa meskipun Roja kuat, dia tidak akan bisa. Pikirannya berhenti di sini, karena Roja berdiri di depannya dengan acuh tak acuh dan kemudian melambaikan tangannya membanting Shisui menjadi pasta daging. Koto Amatsukami, apakah ini rencanamu? Setelah membunuh Shisui, Roja hanya menatap Danzo, Sarutobi dan yang lainnya tanpa amarah, dia menatap mereka dengan tatapan kosong.
Roja melihat ini dengan meramal masa depan dan menempatkan Shisui di bawah kendali Kyoka Suigetsu. Dia mengendalikan kelima indranya, dan ketika dia melancarkan genjutsu, itu tidak efektif. Dan bahkan tanpa Kyoka Suigetsu, ini seperti lelucon baginya. Bab 451, pergi ke Konoha. Tidak bagus. Kemampuan Shisui adalah... Sarutobi dan Danzo melihat Shisui terbunuh seketika dan wajah mereka berubah. Pada saat itu, semuanya merasa ingin pingsan. Pergi. Minato langsung mengusir Jiraiya tanpa ragu-ragu, setelah itu dia muncul di samping Sarutobi dan memindahkannya. Pada saat ini, Roja mengirim bola pencari kebenaran ke arah Danzo, tetapi Danzo menghilang dalam asap. Pemanggilan terbalik, dan langsung digunakan. Roja langsung menoleh dan melihat ke satu arah. Dia menggunakan hakinya dan menyelimuti seluruh kota, dan jangkauannya terus meningkat. Dia memastikan bahwa mereka semua kembali ke Konoha. Hal semacam ini tidak mungkin dilakukan Sarutobi, Roja hanya bisa memikirkan satu orang yang akan berbuat seperti ini, Danzo. Kotoa Matsukami tidak dapat bekerja padanya, dan dia yakin akan hal itu, tetapi ini tidak berlaku untuk Hancock dan Mei. Dan begitu mereka terkena genjutsu itu, melepaskan mereka akan menjadi sesuatu yang merepotkan. Roja tiba-tiba mencibir, aku tidak pergi mencari masalah dengan kalian, tapi kalian sendiri yang datang mencariku. Roja sama, aku akan ke Konoha. Roja menatap Mei dan Hancock dan mengangguk dengan nada acuh tak acuh. Dia langsung melangkah maju dan melesat di langit. Ketika dia mengambil langkah kedua, dia langsung menghilang di kejauhan. Pergi ke Konoha, para ninja kabut saling menatap satu sama lain sementara jantung mereka bergetar karena terkejut. Konoha dalam masalah besar, bawah tanah Konoha, markas Roots. Ledakan, di tengah asap muncullah sesosok sosok itu adalah Danzo. Orang itu sama sekali tidak terpengaruh oleh kemampuan Shisui. Bagaimana mungkin, orang itu? Danzo tidak lagi tenang karena wajahnya terus berubah. Saat ini, di Menara Hokage, wajah Jiraiya, Sarutobi, dan Minato jelek. Sial, apa yang dipikirkan bajingan itu? Sarutobi tahu apa yang ingin dilakukan Danzo, namun sudah terlambat. Ia tidak bisa berbuat apa-apa ketika Danzo sudah menjalankan rencananya. Ia tidak bisa menahan amarahnya saat ini, dan ia pun mengumpat dalam hati. Minato berdiri di samping sambil menarik napas dalam-dalam dan nyaris tidak tenang karena ia menghabiskan terlalu banyak cakra dari teleportasi jarak jauh dan berkata, Hokage sama, hal terpenting sekarang bukanlah ini, kita perlu memikirkan cara menghadapi pembalasannya. Pada saat ini, bahkan Minato tidak bisa tenang. Jika orang lain, mereka tidak akan takut, siapa yang berani menyerang Konoha. Bahkan Kage yang lain tidak akan membalas dendam terhadap Konoha, tetapi Roja berbeda. Roja terlalu kuat, sendirian, ia mampu menekan seluruh desa Mist, tak diragukan lagi ia berada di level Dewa Shinobi. Kemampuannya menghancurkan formasi 4 red yang membuktikan hal ini. Kali ini, mereka menyinggung Roja dan ingin membunuh orang-orangnya, dengan kepribadiannya, Roja tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Dia bahkan mungkin menghancurkan seluruh desa karena amarahnya. Sarutobi menjadi tenang dan langsung berkata, Minato benar, kita harus mengevakuasi penduduk desa. Ya, aku mau. Jiraiya tahu bahwa ini akan menjadi masalah besar, ia mengangguk dan bergegas keluar ruangan. Pada saat yang sama, beberapa anbu di bawah komando Sarutobi juga bergegas keluar bersama Minato. Konoha benar-benar kacau. Meskipun sebagian besar ninja tidak tahu apa yang terjadi, mereka mematuhi perintah tanpa bertanya dan segera dievakuasi. Di tengah kerumunan, seseorang yang mengenakan masker bertanya. Apa yang sedang terjadi? Kakashi muda itu baru saja menerima perintah evakuasi. Pada saat yang sama, matanya berkilat ragu karena terkejut. Karena dia mendapati seluruh desa sedang mengungsi, dari ninja hingga warga sipil, semuanya bergegas keluar. Bencana macam apa yang akan terjadi? Di sisi lain, Gai yang mengenakan sweater hijau juga terkejut dengan kejadian ini saat ia mengungsi bersama yang lain. Tanpa sadar ia berlari ke samping ayahnya dan bertanya, Ayah, apa ayah tahu apa yang terjadi? Saya tidak. Dai menanggapi secara langsung. Dai mengenakan pakaian yang sama dengan Gai. Dia juga bingung, apa yang terjadi sehingga seluruh desa harus dievakuasi. Sepertiga penduduk Konoha sudah dievakuasi, namun tiba-tiba, sesuatu yang mengerikan datang dari langit. Ketika mereka merasakannya, banyak sekali warga sipil yang berhenti, dan beberapa dari mereka bahkan tidak bisa bernapas. Perasaan ini, apa yang terjadi? Ninja paling kuat, dan bahkan Kakashi, sang jenius Konoha, merasakan perubahan ini dan tercengang. Dia sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi, namun dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak dapat dia tangani. Pada saat berikutnya, banyak orang melihat sesuatu yang tidak akan mereka lupakan sepanjang hidup mereka. Mereka melihat sebuah sosok, memegang pedang di tangan saat ia melesat menuju Konoha sambil mengayunkan pedangnya. Kesunyian, gelombang kejut sederhana yang diciptakan oleh sosok itu sungguh mengejutkan, belum lagi serangan yang baru saja dilepaskannya. Pada saat ini, seluruh desa terbelah dua dari tengah. Bab 452, keluar. Petik 2, petik 2. Warga sipil merasa bosan. Siapapun yang melihat ini merasa bosan. Bahkan kaum elit pun menjadi kaku pada saat ini. Itu masih akan datang. Sarutobi yang merupakan murid Hokage kedua dan menyaksikan banyak orang kuat, tak kuasa menahan gemetar saat jantungnya bergetar akibat kekuatan Roja. Tapi itu tidak masalah, dia adalah Hokage, dia harus melindungi desa apapun yang terjadi. Aduh, Sarutobi menarik napas dalam-dalam dan menggertakkan giginya. Ia langsung menyerang Roja. Ketika Sarutobi mengambil tindakan, semua anbu di Konoha diberangkatkan. Mereka semua mengertakkan gigi dan mengikuti Sarutobi. Jangan berhenti, lanjutkan evakuasi dengan cepat.
Tiba-tiba terdengar teriakan, dan semua orang yang tadinya berhenti akhirnya terbangun dan mulai bergerak lagi. Namun kali ini, mereka tak bisa lagi menjaga ketertiban. Banyak sekali orang yang berlarian menuju gunung karena ketakutan. Lelucon macam apa ini, bagaimana ini bisa terjadi? Kakashi berada di samping jurang yang tercipta akibat pedang roja. Ia menatap jurang yang gelap itu, dan dahinya penuh keringat karena ia tidak percaya seseorang bisa memiliki kekuatan sebesar ini. Sejauh manapun matanya memandang, jurang ini seakan terus berlanjut, seakan membelah seluruh dunia menjadi dua. Kekuatan macam apa yang dimiliki orang ini? Ini. Di sisi lain, Gai juga masih terkejut. Meski memiliki kepribadian yang energi dan tidak pernah mengakui kekalahan, ia merasa dirinya terlalu kecil. Dia akhirnya bereaksi ketika seseorang memanggilnya untuk mengikuti kerumunan, tetapi dia mendapati ayahnya sedang jongkok di tepi jurang. Ayah, Gai menatap jurang dan kemudian melihat situasi yang kacau, lalu berkata, Gai, kamu pergi dulu. Tenanglah, Konoha akan memberimu penjelasan. Sarutobi bergegas maju dan menatap Roja yang terbang di langit. Mendengar perkataan Sarutobi, Roja tersenyum dan berkata, ayolah. Bagaimana kau akan menjelaskannya? Ini, jelaslah bahwa Sarutobi ingin Roja berhenti, tetapi dia tidak dapat memikirkan apapun yang dapat memuaskan Roja. Pada saat ini, Anbus muncul dalam kelompok besar. Roja mencibir dan melangkah maju. Aduh, dia tidak berbuat apa-apa, namun tekanan yang dilepaskannya menyapu ke segala arah dan menghancurkan mereka. Seberapa kuat Haoshoku Haki milik Roja? One Piece, dia tidak ada duanya, dan setelah dia datang ke sini, jiwanya semakin berkembang. Aduh, di bawah tekanan mengerikan yang dilepaskan Roja, dinding langsung runtuh, dan retakan memenuhi tanah. Orang-orang terdekatnya tiba-tiba tidak bisa bernapas. Jiraiya merasa seolah-olah ada gunung yang menimpanya. Dan Sang Anbu tidak dapat menahan tekanan itu. Mereka mulai gemetar sebelum pingsan. Jiraiya juga gemetar saat akhirnya jatuh ke tanah. Aduh, tekanan Roja terus menyebar, dan semua orang mulai berteriak sebelum kehilangan kesadaran. Kalau dilihat dari jauh, seperti ada tangan tak terlihat yang menekan desa itu ketika bangunan-bangunan runtuh. Tanpa teknik apapun, beberapa orang yang masih terjaga tercengang. Hanya dengan melepaskan tekanannya saja, seluruh desa menjadi kacau. Siapa yang punya ide itu? Tiba-tiba suara Roja terdengar bagaikan guntur dan orang-orang hampir pingsan mendengarnya. Tak seorang pun menjawab. Bukannya Jiraiya tidak mau menjawab, tapi karena tertekan, dia tidak bisa menjawab, bahkan orang seperti Sarutobi pun hampir mati lemas. Roja menatap Sarutobi dengan acuh tak acuh dan berjalan mendekatinya selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah, tekanan meningkat. Dengan mode 6 jalurnya, Roja tidak perlu menggunakan keterampilan apapun, hanya dengan tekanannya, kebanyakan orang bisa bergerak. Aduh, melihat hal itu Minato tak lagi memperdulikannya, ia pun menggunakan Flying Thunder God dan muncul di samping Roja sambil menempelkan rasengan di punggungnya. Roja bahkan tidak menoleh karena dia baru saja menerima rasengan. Dia hanya menggunakan bola pencari kebenaran. Ledakan. Dengan tabrakan keduanya, rasengan itu seperti balon karena langsung diledakkan. Pelepasan tanah, tetesan tanah lengket. Ninjutsu ini jarang digunakan oleh Jiraiya. Di Konoha saat ini, hanya Jiraiya, Sarutobi, dan Minato yang bisa menggunakan ninjutsu. Bahkan para elit Anbu tidak bisa berbuat apa-apa di bawah tekanan. Aduh, lumpur mengalir dari langit menuju Roja. Roja tidak melihatnya, dia hanya mengangkat tangannya dan meninju langit. Cakra dan tekanan yang mengerikan meledak. Bentuk pertama yang besar terbentuk di udara dan langsung menghancurkan ninjutsu tersebut. Tepat saat dia melepaskan tekanannya saat menyerang, hampir seluruh desa runtuh, tetapi sebuah keinginan yang hanya bisa dipenuhi oleh Roja muncul. Namun Roja tidak peduli, dia langsung mengayunkan tongkat kerajaannya. Di bawah tekanan yang dilepaskan dari tongkat kerajaan, Sarutobi menyemburkan darah, ia menghindari serangan itu, akan tetapi tekanan itu tetap saja terlalu berat baginya. Semua Anbu dikirim terbang bersama Sarutobi. Hokage sama. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan Roja melampaui apa yang dapat mereka bayangkan. Banyak orang hanya mendengar reputasi Roja dan tidak menyaksikan kekuatannya, tetapi pada saat ini, mereka semua terkejut. Bab 453, Gerbang ke-8. Setelah mengalahkan Sarutobi, tatapan Roja jatuh ke pusat Konoha. Ia langsung menatap pangkal akarnya. Meskipun Sarutobi dan yang lainnya tidak berbicara, Roja sudah menebak dalang di balik kejadian itu. Roja tidak berniat melepaskan orang itu. Bersembunyi di bawah tanah, Roja bersikap acuh tak acuh, ia mengangkat tongkatnya ke atas dan hendak mengayunkannya ke bawah. Tidak peduli apakah ia berada di bawah tanah atau beberapa kilometer jauhnya, di mata Roja, itu tidak masalah. Tepat saat dia hendak mengayunkan pedangnya, gelombang kejut yang sangat kuat meletus dari Konoha. Ledakan, cakra naik langsung ke langit dan menarik perhatian semua ninja, termasuk Roja. Ini, cakra yang sangat kuat, ini. Sarutobi dan yang lainnya terkejut, dan semua orang terkejut. Bahkan warga sipil yang sudah berada di dalam gunung pun merasakan guncangannya. Di tempat yang banyak orang berkumpul, ada sosok yang berdiri di tempatnya dan tampak biasa saja. Namun, uap merah darah keluar dari tubuhnya, dan cakra yang ganas itu berasal darinya. Gerbang ke-8. Saat ini, hanya ada satu orang yang bisa menggunakan ini, dan itu adalah ayah Gai, Dai. Itu, bukankah itu Maito Dai? Dia bisa melepaskan cakra sekuat itu. Bagaimana caranya? Banyak ninja yang mengenal Dai terkejut. Kali ini, Dai membuat orang-orang merasa takut. Dulu banyak yang memandang rendah Dai, tapi saat ini, mata mereka seolah hendak keluar dari rongganya. Uap merah, gerbang ke-8 Hachimon Tonkou. Roja,
memegang tongkat kerajaannya, memandang Dai yang bermandikan uap merah dan tampak serius untuk pertama kalinya. Gerbang ke-8 memenuhi syarat untuk membuatnya serius. Pada saat ini, Roja sedang dalam kondisi lapar akan pertempuran, karena, di levelnya, hanya sedikit orang yang mampu memberinya pertarungan bagus. Aku tidak bisa membiarkanmu menghancurkan Konoha. Maito Dai bertekad. Di bawah tatapan banyak orang, sosoknya tiba-tiba melintas dan menghilang begitu saja. Gerbang ke-8 memberikan kecepatan yang terlalu tinggi kepada penggunanya. Sulit bagi orang untuk mengikutinya dengan mata mereka, apalagi bereaksi. Dalam sekejap, Dai menyerbu Roja. Gajah sore, kaki pertama. Ledakan. Pukulan pertama Maito Dai membuat udara bergetar saat cahaya putih besar menuju ke arah Roja. Bagus. Mata Roja bersinar terang, reaksinya sangat cepat, seolah sudah menduganya, tongkat kerajaannya langsung ditaruh di depan pukulan pertama dan berubah menjadi perisai yang menangkisnya. Dai hampir terjatuh karena kesakitan yang dirasakannya, namun dia bertahan dan berlari ke belakang Roja. Aduh, tepat saat dia hendak memukul, lengannya hampir patah. Wajahnya berubah saat dia kembali ke tanah. Jadi ini rasa sakit karena membuka gerbang ke-8. Sakit sekali. Sebelumnya, Dai hanya membuka gerbang ke-7, dan rasa sakit yang ia rasakan sekarang tidak ada bandingannya. Roja berbalik dan menatap Dai. Pukulan itu membuat Roja merasakan tekanan. Jika tubuhnya tidak kuat, dia tidak akan mampu menahan kekuatan semacam itu. Jadi ini kekuatan gerbang ke-8. Roja menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba memasuki mode bertarung, penuh antisipasi. Awalnya, dia berpikir bahwa kekuatan Dai mungkin tidak akan sekuat Gai di masa depan, tetapi sekarang dia merasa bahwa meskipun ada kesenjangan di antara keduanya, itu tidak terlalu besar. Saat ini, Dai yang terjatuh ke tanah sudah terbiasa dengan rasa sakitnya dan menyerang lagi. Gajah sore, kaki pertama. Busosoku. Menghadapi Dai, Roja tidak menggunakan bola pencari kebenaran untuk bertahan, dia langsung mengepalkan tinjunya dan menggunakan Busosoku Haki dan menghadapi pukulan itu dengan salah satu miliknya. Ledakan. Kedua tinju itu saling beradu dan menimbulkan suara yang menggetarkan bumi, sementara tanah di bawah mereka retak dan gelombang kejut yang dilepaskan membuat gendang telinga orang-orang berdengung. Wah, debu beterbangan ke langit ke segala arah. Kekuatan mengerikan itu melampaui imajinasi semua orang, dan bahkan Sarutobi yang menyaksikan kekuatan Hashirama dan Madara pun merasa terkejut. Tidak seorang pun menyangka akan ada kekuatan seperti itu di dunia ini. Kaki kedua, pergerakan Dai semakin cepat saat ia kembali melepaskan pukulan dari samping tubuh Roja. Mata Roja penuh dengan semangat juang, tetapi hatinya setenang air. Dia sudah melihat apa yang akan terjadi dengan hakinya, dia pun membalas pukulan Dai. Ledakan, serangan kedua, dengan Evening Elephant, lebih kuat dari sebelumnya. Dalam tabrakan pertama, mereka sama-sama kuat, tetapi sekarang, Dai yang lebih unggul. Roja menerima pukulan kedua, dan tubuhnya bergetar sedikit. Kaki ketiga, Dai tidak berpose saat dia menyerang lagi tanpa ragu-ragu. Bab 454, Roja vs. Dai. Melihat serangan ketiga Dai, Roja benar-benar serius. Lagi pula, Madara hampir dikalahkan oleh Gai saat ia memiliki tubuh Six Path, tetapi Roja masih belum memiliki tubuh Six Path yang sempurna. Dengan kekuatan dunia Naruto saja, sulit untuk menolak Evening Elephant milik Dai. Aduh, Roja tidak ragu-ragu saat kekuatan lain dari jiwanya melonjak menutupi tubuhnya bersama dengan mode 6 jalur. Kimono yang dikenakannya berubah. Ia memegang pedang di satu tangan dan tongkat kerajaan di tangan lainnya. Perasaan yang sama sekali baru muncul dari tubuhnya. Mode 6 jalur saat menggunakan kekuatan Shinigami-nya. Hampir segera setelah ia menggunakan kekuatan Shinigami, pukulan ketiga Dai pun tiba. Dengan pedang di satu tangan dan tongkat kerajaan di tangan lainnya, ia langsung menangkis pukulan ketiga tersebut. Roja tidak berhenti saat dia memegang Senmaboroshi dan mengayunkan pedangnya. Getsuga, Tensou. Aduh, energi pedang berbentuk bulan sabit tiba-tiba muncul dari kehampaan dan bergerak menuju posisi di mana Dai akan bergerak. Kaki keempat, Dai pun terkejut dengan kekuatan Roja, namun dia tidak mundur atau merasa takut, seluruh tubuhnya bergerak seakan mengguncang dunia, dia melancarkan pukulan. Wah, pukulan keempat melesat ke arah Getsuga Tensou milik Roja dan bertabrakan dengannya. Getsuga Tensou memegang kendali. Setelah membatalkan pukulan, ia meluncur ke tanah dan membuat jurang lagi. Kaki kelima, Dai terkejut karena pukulan keempatnya berhasil ditangkis, ia menggunakan kecepatannya menghindari hantaman pedang itu dan tak berhenti di situ saja, ia melancarkan pukulan kelimanya. Serangan kelimanya begitu kuat hingga mencapai tingkat distorsi ruang, dan ini mengejutkan Roja. Kekuatan setingkat ini, entah itu Ryujin Jaka atau medan esnya, mereka tidak akan mampu menghentikannya. Roja tidak ragu-ragu dan sekali lagi mengangkat Senmaboroshi seolah-olah dia akan mengirim Getsuga Tensou lainnya. Tapi kali ini berbeda, ketika dia mengayunkan pedangnya, kekuatan lain kembali mengalir dalam tubuhnya, dan berbeda dari sebelumnya. Kali ini dia memasuki mode Shinigami bersamaan dengan mode 6 jalur. Mode Rukojigan. Di hadapan Dai, Roja akhirnya menggunakan seluruh kekuatannya, ia memegang Senmaboroshi dan menyalurkan Reiatsu-nya sebelum mengirimkan Getsuga Tensou lainnya. Aduh, jurus ini saat ini merupakan jurus terkuat kedua, hanya lebih lemah dari Six Flashes. Saat diserang, kekosongan tampak retak, dan beberapa tanda keruntuhan muncul. Inilah Roja yang menggunakan kekuatan ruang, inilah kekuatan serangan itu sendiri. Wah, Getsuga Tensou pamungkas Roja melesat ke arah pukulan itu dan keduanya bertabrakan. Dalam sekejap, matahari tampak menghilang karena cahaya kuat dari tabrakan itu menyimpan harapan banyak orang. Hampir semua orang memejamkan mata. Dunia terdiam sesaat. Akhirnya, cahaya mulai memudar.
Bukan hanya Konoha saja yang diselimuti cahaya itu, bahkan desa-desa kecil di sisinya pun turut diselimuti. Aduh, aduh, bumi mulai retak seolah-olah sebuah benua baru mencoba muncul dari daratan ini. Pangkal akarnya hampir runtuh seluruhnya. Danzo, yang mencoba memikirkan cara untuk menangkal, tidak punya waktu karena ia terkubur di dalam tanah. Angin bertiup dan membawa serta semua debu, memperlihatkan para ninja yang mencoba melarikan diri dan yang lainnya memegangi bangunan yang runtuh di atas kepala mereka. Ketika semuanya beres, Roja dan Dai pun terungkap. Jiraiya melihat Roja menunduk tanpa ada luka sedikit pun. Di bawah Roja, tubuh Dai masih mengeluarkan uap, tetapi yang paling mengejutkan adalah lengan kirinya menghilang dan darah terus mengalir dari lukanya. Gajah soreku sebenarnya. Dai tersentak kaget, keterkejutan masih terlihat di wajahnya. Dia tahu kekuatan macam apa yang dimiliki gerbang ke-8. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan semacam itu masih bisa ditahan oleh Roja tanpa membuatnya terluka. Pukulan kelima adalah yang paling kuat, dan meskipun begitu, dia kalah, dan lengannya terputus. Itu benar-benar keterlaluan. Dengan tubuh normal, kau mengeluarkan kekuatan yang bisa menyaingi milikku, banggalah pada dirimu sendiri. Roja menatap Maito Dai di bawah dan mendesah. Namun, ia tidak memiliki belas kasihan saat ia langsung mengayunkan pedangnya lagi. Dai menggunakan Evening Elephant, tetapi tidak mungkin baginya untuk menggunakan Night Gai. Lagi pula, dari namanya, Anda dapat mengetahui bahwa itu adalah jutsu milik Gai sendiri. Bagi sosok seperti Maito Dai, Roja mengaguminya, jadi dia sudah menganggapnya sebagai lawannya. Jadi, dia tidak punya belas kasihan, bagi orang yang dia kagumi, menunjukkan belas kasihan adalah penghinaan. Aduh, pedang Roja digerakkan. Namun, saat ia hendak menyelesaikannya, terjadi perubahan. Puluhan bayangan hitam meledak keluar dari dasar akar yang runtuh sambil merobek pakaian di dada mereka dan bergegas menuju Roja. Segel 4 simbol terbalik. Suara tanpa emosi itu terdengar bersamaan dan bergema di lapangan. Orang-orang ini benar-benar dicuci otaknya oleh akarnya. Segel-segel ditarik ke atas tubuh mereka. Pada saat ini, segel-segel itu mulai terdistorsi, mencoba menangkap Roja secara langsung. Bab 455, Bencana Shinobi. Adegan ini membuat Sarutobi dan yang lainnya terkejut. Dalam waktu singkat, situasinya berubah. Pertama, Roja menyapu bersih seluruh Konoha dengan kekuatan absolut, kemudian muncul Maito Dai dan tampaknya mampu menekan Roja, kemudian lagi-lagi Roja muncul dengan kekuatan yang lebih besar dan sekali lagi memegang keunggulan. Kelompok ninja yang ada di Roja, tidak bergerak dari awal sampai sekarang. Aduh, segel-segel itu mengelilingi Roja sepenuhnya. Kekuatan segel ini adalah kekuatan ruang dan waktu, bahkan Madara tidak akan bisa lolos dengan mudah darinya. Karena aku tidak bisa mengendalikanmu, maka aku akan menghancurkanmu. Danzo muncul di reruntuhan yang jauh di sana, dia compang camping, dan darah menetes dari sudut mulutnya, tetapi ekspresinya sangat dingin saat dia melihat Roja dikelilingi oleh segel dan siap dimangsa. Namun, pada detik berikutnya, anjing laut yang terus bergerak tiba-tiba berhenti di udara. Aduh, seakan merobek selembar kain, tongkat Roja dan Sen Maboroshi merobek segel tersebut. Ini tidak mungkin. Danzo melihat ini, dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Roja dapat menghancurkan formasi 4 yang merah, dan dia langsung merobek segel 4 simbol. Tidak ada cara untuk menghadapinya lagi. Para ninja akar yang telah dicuci otaknya, walaupun sebelumnya tidak memiliki emosi, kini terkejut. Mata Roja tampak dingin saat dia mengayunkan pedangnya kembali. Serangan itu langsung mengarah ke Danzo yang ingin melarikan diri, tetapi, serangan itu tidak biasa, karena kekuatan dingin yang ekstrim bergerak bersama serangan itu dan mengubah semua yang ada di jalurnya menjadi es. Danzo ingin melarikan diri tetapi tidak bisa, ia hanya bisa menyaksikan tubuhnya berubah menjadi es sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, tubuhnya berubah menjadi es sebelum hancur. Setelah itu, tatapan Roja kembali ke Dai, namun, Dai yang berdiri di tempatnya dan bernapas dengan keras, tiba-tiba mengangkat tangannya dan momentum gila melonjak ke langit. Kekuatan yang keluar darinya sebanding dengan milik Roja. Mengumpulkan, Dai mengepalkan tangannya setelah mengangkatnya, dan uap merah berdarah mengepul dari tubuhnya seperti orang gila. Uap yang keluar dari tubuhnya tampak seperti raksasa. Night Gai. Tidak, ini. Roja melihat itu dan terkejut, itu bukanlah jurus milik Night Gai, tetapi tidak diragukan lagi itu adalah jurus dengan kekuatan setara yang dimiliki oleh Night Gai. Menghadapi serangan semacam itu, Roja menarik napas dalam-dalam, dan Reiatsunya keluar dari tubuhnya bersama dengan kekuatan Six Path yang berkumpul di depan tubuhnya. Pada saat ini, Dai meraung dan menyerbu ke arah Roja dengan kecepatan yang sangat tinggi. Raksasa ilusi itu mengikuti gerakannya dan mengepalkan tinjunya serta menyerbu ke arah Roja. Selamat malam Dai, Kyojin. 6 kilatan. Menghadapi teknik pamungkas Dai, Roja juga menggunakan keterampilan terkuatnya. Di bawah tatapan banyak orang, tinju raksasa dan bola energi bertabrakan. Tabrakan itu tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh alam semesta. Seluruh dunia merasakan tabrakan itu. Aduh, aduh. Ruang angkasa mulai terfragmentasi dan kilat menyambar-nyambar di langit seolah-olah surga sedang mengamuk. Kekuatan pukulan ini adalah sesuatu yang belum pernah disaksikan dunia sebelumnya. Tabrakan itu terjadi di langit, namun Konoha di bawah langsung rata dengan tanah, dan semua yang ada di dekatnya juga ikut lenyap. Awan di langit membentuk pusaran air besar yang penuh dengan petir. Aduh-aduh, pada saat ini, bahkan Hagoromo yang diam-diam menonton ini pun terkejut saat ia mencoba menahan ruang yang runtuh. Roja tidak peduli dengan apapun saat berhadapan dengan Dai, dia tidak hanya menggunakan Six Flashes, dia bahkan menggunakan kekuatan ruang milik Sen Maboroshi. Satu pukulan itu langsung membuat ruang hancur seolah-olah terbuat dari kaca. Akhirnya,
Ruang angkasa runtuh, dan retakan hitam besar beberapa kilometer menyebar di langit. Hagoromo langsung menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan kerusakan akibat retakan besar tersebut dan akhirnya bisa meredamnya. Saat retakan itu menghilang, Roja dan Dai pun tidak terlihat. Semuanya kembali normal seolah tidak terjadi apa-apa, tetapi Konoha yang hancur total membuktikan bahwa semua yang terjadi bukanlah mimpi. Pada akhir Perang Ninja ketiga, Roja, menggunakan kekuatannya sendiri, menghancurkan Konoha, desa ninja terkuat di dunia. Berita ini mengguncang keyakinan semua orang di dunia ini. Bab 456, Perubahan. Desa Kabut, Roja berdiri di atap mengenakan jubah hitam dan putih longgar sambil menghadap seluruh desa. Hachimon Tonkou, memang kekuatannya sangat kuat, tapi sayangnya, keterbatasannya terlalu banyak. Roja bergumam saat mengingat pertarungan dengan Dai. Dai tidak sekuat Gai. Roja tahu betul hal ini. Karena Night Gai milik Gai kuat karena bahkan Madara dengan mode Six Path-nya tidak dapat mengatasinya. Dari segi kekuatan, Gai sama kuatnya dengan karakter 6 jalur tingkat tinggi, sedangkan Dai paling-paling hanya berada di tahap dasar. Roja saat ini berada di tengah Six Path, tetapi ia dapat melawan Dai tanpa terluka sama sekali. Dai langsung dilahap oleh kehampaan saat ruang angkasa terkoyak, tetapi Roja tidak terluka saat ia kembali mencabik ruang angkasa dan memasuki kembali dunia Naruto. Sambil memikirkan kekuatan Hachimon Tonkou, Roja menggelengkan kepalanya sedikit. Kalau dipikir-pikir, keterbatasan Hachimon Tonkou itu riskan, Gai hanya menggunakan taijutsu saat melawan Madara, tapi Madara juga tidak menggunakan jutsu apapun. Kalau dia menggunakan dojutsu, kalau tidak, sekuat apapun Gai, dia tidak akan bisa menandinginya. Roja bergumam dalam hatinya. Faktanya, pertarungannya dengan Dai sama saja, jika dia menggunakan kemampuan ruangnya untuk menekan Dai secara langsung, dia pasti langsung menang. Dan bahkan Gai yang setidaknya 2 kali lebih kuat dari Dai, tidak akan mampu menang melawan Minato saat dia menggunakan Flying Thunder God. Dalam cerita aslinya, Dai tidak dapat membunuh ketujuh pendekar pedang kabut tersebut karena mungkin mereka menggunakan beberapa teknik gerakan untuk bergerak ke arah yang berbeda menjauh dari Dai. Pada akhirnya, dia hanya dapat membunuh 4 dari mereka. Kekuatan yang diberikan Hachimon Tonkou sangat besar, tetapi keterbatasannya juga sama besar. Setelah memikirkannya beberapa lama, Roja menyerah pada ide mempelajari Hachimon Tonkou. Dia tahu jalan yang dipilihnya untuk mencapai puncak, dan dia tidak ingin menggunakan teknik ekstrim seperti itu. Menjadi serakah itu tidak baik. Tanpa tubuh Six Path, jika aku bertemu Gai, aku akan kesulitan menghadapinya. Tubuhnya sekarang hampir menjadi tubuh 6 jalur. Dia adalah seorang Shinigami, jiwanya hampir tidak bisa dihancurkan, dan jika dia mencapai tubuh Six Path yang sempurna, dia tidak akan bisa dibunuh. Cakra alam di Gua Ryuchi seharusnya sudah pulih sekarang. Roja menghela napas lega dan membuka terowongan ruang angkasa menuju Gua Ryuchi dan menghilang. Yang ketiga akan segera berakhir, dan akhirnya, semua kerja keras Konoha jatuh ke tangan Mist. Dengan kejadian terakhir itu, reputasi Roja pun dikenal di seluruh dunia, bahkan ia diberi nama Dewa Shinobi. Dia mampu menghancurkan Konoha dengan kekuatannya sendiri, ini melampaui siapapun di dunia. Kekuasaan Konoha kini menjadi sejarah. Desa Kabut bangkit kembali di bawah kepemimpinan Mei sebagai Mizukage kelima, dan berkat pemerintahannya, tidak ada lagi pembantaian berdarah. Lebih dari setahun berlalu dengan cepat, dan dalam tahun ini, banyak hal terjadi. Seperti Minato mengambil gelar Hokage dan menjadi Hokage keempat. Orochimaru menjadi Rock dan seterusnya. Tidak ada hubungannya dengan Mist. Di dalam sekolah ninja di Kabut, banyak sekali ninja muda yang hadir di lapangan. 2 ninja muda sedang bertarung di atas ring. Salah satu dari mereka tampak seperti seorang gadis yang bernama Haku. Karena pembersihan batas darah tidak terjadi di dunia ini, ia menjadi murid di sekolah Mist. Usia Haku adalah usia siswa kelas terendah di sekolah, tetapi lawan yang dilawannya adalah seseorang yang akan lulus sekolah, dan yang terakhir itu masih berada di bawah tekanan. Aduh, Haku berusia 4 tahun dan bisa bertarung melawan orang itu tanpa masalah sama sekali. Ambil ini. Anak lelaki itu merasa geram karena ia sedang berkelahi dengan seorang anak kecil dan tidak dapat mengalahkannya sama sekali, maka ia langsung menyerang dengan kunai. Ding, Haku menangkis serangan itu, tetapi kekuatannya lemah dan lengannya mati rasa. Namun dia tidak mau mengaku kalah, dia langsung mundur dan mulai membuat segel tangan dengan satu tangan. Ribuan jarum air terbang. Aduh, jarum yang tak terhitung jumlahnya muncul dan bergerak ke arah musuhnya, menghalangi setiap rute pelarian. Pencetakan satu tangan dan juga menggunakan teknik batas darah, semua siswa dan guru terkejut melihat ini. Seorang guru melihat bahwa anak itu tidak akan mampu menghadapi serangan itu dan langsung bergerak untuk memblokir serangan itu dan mengumumkan bahwa Haku adalah pemenangnya. Berapa umurnya? Dia sudah belajar menggunakan batas darahnya, dia adalah seorang jenius dari klan Yuki. Banyak sekali guru yang terkesan dengan bakat Haki. Dalam cerita aslinya, Haku mengandalkan dirinya sendiri untuk mengembangkan teknik batas darahnya saat mengikuti Zabuza. Kekuatannya lebih tinggi dari Naruto dan Sasuke saat mereka seusia. Selain itu, sekarang ia diajari sejak usia dini, teknik yang diwariskan dalam klannya, membuat bakatnya terlihat jelas. Anak itu hebat, jika dia tumbuh di masa depan, dia bisa menjadi Mizukage berikutnya. Di puncak menara Mizukage, Mei melihat ini dan berbisik. Yuki, Haku, Roja yang berdiri di kejauhan tidak jauh dari Meo memandang sekolah itu, dan matanya bersinar terang. Memang benar bahwa saya telah mengubah dunia, tetapi tampaknya beberapa hal berubah dan yang lainnya tetap tidak berubah. Bab 457, Pemberontakan Kaguya. Roja sedang memikirkan hal ini ketika tiba-tiba, Kurenai muncul di atap menara Mizukage. Dia terkejut ketika melihat Roja, dan dia langsung membungkuk.
Roja sama. Roja mengangguk padanya dan tersenyum, kamu tampak lebih kuat dari sebelumnya. Kurenai merasa malu dan berkata, hanya sedikit. Pada tahun lalu, Kurenai dan Mei menjadi lebih kuat dengan cepat. Mei akhirnya mempelajari pemilihan batas darahnya dan kekuatannya melonjak. Meskipun Kurenai tidak melompat dengan kekuatan yang sama dengan kecepatan Mei, cakranya berada di level Kage dan dengan genjutsunya, dia sedikit lebih lemah dari Mei. Ketika Roja tidak menyerap cakra alam dari ketiga negeri, dia memberi mereka berdua petunjuk. Meskipun keberadaannya di dunia ini hampir seperti dewa, ia tetap berjuang untuk mendapatkan kekuasaan. Ia tidak berubah pikiran karena kekuasaan, dan seperti biasa ia bersikap acuh tak acuh terhadap musuh-musuhnya dan bersikap baik kepada orang-orang di sekitarnya. Kau baru saja melihat anak itu, Haku, apa yang bisa kau katakan tentang dia? Mei melihat Kurenai dan langsung berlari ke arahnya dan bertanya. Kurenai mengangguk dan berkata, dia memiliki batas darah pelepasan es, dan itu sudah terbangun. Satu-satunya kekurangannya adalah jantungnya terlalu lunak. Dalam pertempuran sebelumnya, dia bisa saja membunuh lawannya beberapa kali, tetapi dia tidak melakukannya. Itulah kesimpulanku. Mei mengangguk saat mendengar perkataan Kurenai dan langsung berkata, sekolah ninja sudah mengajukan lamarannya untuk lulus lebih awal. Dengan kekuatannya, tidak ada gunanya membiarkannya tetap di sekolah, tapi hatinya terlalu lembut, jadi aku akan membuatnya bergabung dengan Anbu. Kurenai kini menjadi bagian dari MIS, dan dia adalah komandan Anbu. Namun, posisinya, pada kenyataannya, setara dengan Mei, sama seperti seorang tetua. Anbu, dia hanya bisa mengikuti ujian terlebih dahulu. Mata Kurenai menerawang saat dia menjawab. Ninja di Anbu adalah elit dari elit. Meskipun Haku kuat, dia masih muda dan masih belum memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari Anbu. Mei mengangguk dan berkata, aku bermaksud mengirimnya ke Anbu untuk mengasah hatinya. Saat suaranya mereda, Mei menoleh ke samping dan tersenyum, dia memperlihatkan pesona kewanitaannya dan bertanya, apakah Roja sama punya saran? Tidak, kamu yang putuskan. Roja menguap dan tidak terlalu peduli. Hanya saja penampilan Haku mengingatkannya pada cerita aslinya. Dalam setahun terakhir, tubuhnya telah bertransformasi sempurna menjadi tubuh 6 jalur, dan kini dia hampir menjadi abadi. Selain itu, kekuatan 6 jalurnya meningkat, dan sekarang ia dapat membentuk 5 bola pencari kebenaran, bukan 3. Ruang gerak Sen Maboroshi meningkat pesat, dan ia melangkah maju menuju tahap ke-8. Jika sebelumnya peluang saat melawan Hagoromo tidak berpihak padanya, kini peluang mereka berimbang. Bagaimanapun, tubuh 6 jalan adalah fondasi menuju keabadian. Aku punya kekuatan untuk melindungi diriku dan orang-orangku, tapi aku masih lemah untuk mencoba mendapatkan buah cakra. Saat membayangkan Kaguya mengendalikan 6 ruang, Roja merasakan tekanan. Dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri tetapi mendapatkan kekuatan itu masih agak sulit. Setelah mendapatkan tubuh Six Path yang sempurna, sulit untuk berkembang lebih jauh. Dan mendapatkan lonjakan kekuatan lainnya tidak mungkin terjadi dalam waktu singkat. Perbedaan antara level menengah 6 jalur dan level tinggi terlihat jelas bagi Roja. Faktanya, melangkah ke level tinggi sangatlah sulit. Madara memiliki ekor 10 dan Renigan dan masih berada di level menengah. Dibandingkan dengan Kaguya, dia tidak kuat. Dapat dikatakan bahwa orang-orang di dunia tidak akan mampu mencapai 6 jalan tingkat tinggi, bahkan bagi Madara, itu mustahil. Bagi Roja, tidak ada batasan di depannya. Ia hanya perlu terus menyerap cakra alam selangkah demi selangkah, meningkatkan kekuatan 6 jalan dan ruang. Saat Sen Maboroshi memasuki tahap ke-8, ia akan mengalami transformasi yang akan membuatnya langsung melesat ke 6 jalur tingkat tinggi atau bahkan lebih tinggi. Di sebuah desa yang jaraknya belasan mil dari desa Kabut, hiduplah klan Kaguya, salah satu klan dengan batas darah dan salah satu klan terkuat. Aku akan menggunakan Kimimaru malam ini. Aku sudah muak dengan aturan wanita itu. Kepala klan Kaguya berdiri di sebuah ruangan dan berbicara dengan para petinggi klan. Klan Kaguya adalah klan yang terlahir untuk bertarung. Mereka semua tak kenal takut. Pada perang ketiga, klan tersebut memperoleh banyak reputasi atas pembunuhan yang mereka lakukan. Karena setiap kali ada yang muncul, pertempuran akan selalu berakhir di tangan mereka. Namun, mereka memiliki beberapa kelemahan, kecintaan terhadap perang sudah mendarah daging. Mereka hanya ingin berperang, dan tidak peduli apa alasannya. Beberapa wanita ini dan Roja, bunuh mereka semua. Para petinggi klan Kaguya bersorak kegirangan seakan-akan setiap sel dalam tubuhnya mendidih karena kegembiraan. Semuanya berekspresi sama, mereka tidak peduli menang atau kalah, yang mereka pedulikan hanyalah bertarung. Setelah perintah dikeluarkan, tidak ada yang keberatan. Sebaliknya, mereka semua bersemangat. Sejak berakhirnya perang ketiga, mereka tidak berperang dan mulai hidup damai, yang membuat mereka kesal. Pada malam hari, puluhan anggota klan Kaguya berkumpul di ruang terbuka bersama Kimimaru, yang dianggap sebagai senjata rahasia klan. Sekarang kita akan mulai menyerang desa Kabut, kita akan memberitahu mereka kekuatan klan Kaguya. Kata ketua klan itu, dan semua anggota lainnya mencibir dan mulai bergerak. Kimimaru masih di tempat yang sama dengan ekspresi lucu di wajahnya. Apa yang kamu tunggu Kimimari? Ayo pergi. Kepala klan melambai pada Kimimari dan berkata. Kimimaru tidak tahu harus berbuat apa saat dia bertanya, apa yang harus aku lakukan? Jangan terlalu banyak berpikir, bunuh saja orang-orang Miss, bunuh Roja. Kepala klan menunjukkan senyum kejam dan berkata, kamu hanya harus bertindak sesuai dengan nalurimu. Kimimaru masih tidak mengerti, namun dia tetap mengangguk dan melompat bersama anggota klan lainnya dan bergegas menuju desa Kabut. Bab 458, bertemu Orochimaru. Suara pertempuran bisa terdengar di dalam desa Kabut. Serangan tiba-tiba dari klan Kaguya sungguh tak terduga. Hal ini membuat desa Mist sempat dilanda kebingungan.
Untungnya, Mei bereaksi sangat cepat. Ketika dia mengetahui pemberontakan klan Kaguya, dia langsung memerintahkan Anbu untuk menumpasnya. Pertarungan masih berlanjut, sementara dua sosok berdiri di luar desa Mist. Salah satu dari mereka tampak sangat menyeramkan. Dia memiliki rambut hitam yang berkibar tertiup angin dan pupil mata seperti ular. Hanya dengan melihat sekilas, siapapun akan merasa merinding. Dia adalah Orochimaru. Berdiri di depan Orochimaru adalah salah satu Anbu dari kabut. Dia adalah Kurenai, orang pertama yang menyadari kedatangan Orochimaru. Aku tidak menyangka dalam waktu sesingkat ini, gadis kecil yang mengikuti Roja akan menjadi komandan Anbu di desa Mist. Orochimaru menatap Kurenai di depannya dengan mata bersinar yang tampak jahat namun berbeda dari sebelumnya. Persepsi Orochimaru sangat kuat, jadi dia tahu bahwa tingkat cakra Kurenai tidak kalah dengannya. Apa yang kau lakukan di kabut? Apakah pemberontakan ini rencanamu? Kurenai mengikuti Roja untuk waktu yang lama dan menjabat sebagai komandan Anbu untuk beberapa waktu sekarang, dia tidak takut pada Orochimaru. Dia telah menghentikan beberapa pemberontak sebelumnya. Dia hanya menatap Orochimaru dengan tenang. Orochimaru merentangkan tangannya dan tersenyum sebelum berkata, jangan salah paham, aku tidak suka orang lemah yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan, aku tidak ada hubungannya dengan ini, aku hanya lewat saja. Apakah menurutmu aku akan mempercayaimu? Kurenai menatap Orochimaru dengan dingin. Klan Kaguya tiba-tiba memberontak, dan Orochimaru muncul di dekatnya. Dia benar-benar tidak percaya bahwa tidak ada hubungan antara keduanya. Sebaliknya, dia mendengus dan temperamennya berubah sambil menatap Orochimaru dengan berbahaya. Jika kamu tidak percaya padaku, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Dia cemburu pada Roja, bukan Kurenai. Meskipun cakranya tidak kalah darinya, dan dia jelas merupakan lawan yang kuat, tetapi dia adalah Orochimaru, bagaimana dia bisa kalah di depan seorang junior? Mendengar perkataannya, tatapan Kurenai berubah dingin, dan cakra mulai bangkit bersiap untuk pertempuran. Tepat saat Kurenai hendak memulai pertarungan, sebuah tangan datang dari belakangnya dan menyentuh bahunya. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar. Saya yakin Anda kebetulan ada di sini. Roja muncul dari balik kegelapan di belakang Kurenai. Ia hanya mengatakan hal itu kepada Orochimaru sambil menatapnya dengan tenang. Ketika Orochimaru melihat Roja, pupil matanya mengecil, melihat Roja menatapnya selama 2 detik, dia memutuskan untuk mundur. Maaf atas gangguannya, tidak masalah. Roja tidak peduli. Dia bersikap acuh tak acuh sambil melirik Mei yang memimpin Anbu dan menggelengkan kepalanya. Orang-orang dari klan Kaguya memang baik, tetapi perubahan mereka yang tiba-tiba itu tidak normal, kecuali Kimimaru yang tampak normal. Pemberontakan ini tidak terjadi dalam cerita aslinya dan tidak dapat dijelaskan. Saat itu, desa kabut masih berkuasa dan tidak masuk akal untuk memberontak. Kalau begitu, biarlah klan ini lenyap sebagaimana cerita aslinya. Sikap Roja terhadap klan yang memiliki batas darah itu membosankan. Dia tampak seperti menguasai desa Mist, tetapi sebenarnya, dia hanya mencari tempat tinggal. Bahkan jika tidak ada ninja di desa itu, dia akan tinggal di sana bersama orang-orang biasa. Kurenai menundukkan kepalanya ke arah Roja, lalu menatapnya lama sebelum melihat ke arah desa dan berkata, Roja sama, ayo, jangan tinggal di sini. Roja menatap Kurenai dengan santai. Kurenai mengangguk dan langsung melompat untuk bergabung dalam pertarungan. Melihat Roja pergi, Orochimaru yang ingin pergi, merasa nyawanya terancam saat berdiri di hadapan Roja. Dan saat ia hendak pergi, sesosok tubuh kecil muncul dari luar desa. Saat sosok itu melihat Roja dan Orochimaru, ia ragu sejenak sebelum memutuskan untuk menyerang Roja. Itu Kimimaru. Saat itu, Kimimaru baru berusia 7 tahun, ia memegang pedang tulang di tangannya saat ia menyerang Roja. Senjata klan Kaguya adalah tulang mereka, dan tulang-tulang ini lebih keras dari baja. Kimimaru langsung menyerbu Roja dengan pedang tulangnya dan menusuknya ke arah Roja. Roja menatap Kimimaru, matanya berbinar penasaran saat dia menjepit jari-jarinya ke arah pedang tulang. Kimimaru merasakan kekuatan luar biasa menekan pedangnya sebelum pedangnya langsung hancur. Peluru pengeboran 10 jari. Kimimaru hampir secara naluriah berhenti maju saat ia bergerak mundur sementara jarinya menunjuk ke arah Roja. 10 peluru melesat keluar dari jarinya ke arah Roja. Roja bahkan tidak melihat ke arah mereka, dia langsung melambaikan tangannya, dan serangan itu kembali ke arah Kimimaru. Anak ini, Orochimaru melihat ini dan menghentikan tindakannya, dia hendak pergi, tetapi matanya berubah ketika dia melihat Kimimaru dan tidak bisa tidak memujinya. Di usianya yang masih muda, dia sudah bisa membuat keputusan yang cepat dalam pertempuran. Meskipun tidak masalah saat dia berhadapan dengan Roja, dia adalah seorang pejuang alami. Meskipun dia punya pikirannya sendiri, dia langsung memikirkan Roja dan menyingkirkan semua pikirannya dan langsung menghilang dalam kegelapan. Bab 459, Kimimaru. Bagus. Melihat serangannya tidak berpengaruh pada Roja, Kimimaru mengerti bahwa orang di depannya kuat. Namun dia adalah seseorang dari klan Kaguya, dia tidak hanya terlahir sebagai seorang pejuang dan tidak takut mati, jadi dia menyerang sekali lagi. Kau menyerangku dengan putus asa. Apa kau ingin membunuhku sampai sejauh itu? Ketika Roja melihat Kimimaru menyerangnya lagi, dia berkedip dan bertanya sambil tertawa. Kimimaru mendengar pertanyaan Roja dan menjawab, "Yah, tujuanku adalah membunuh orang-orang dari Mist dan Roja." Ketika mendengar ada anak berusia 7 atau 8 tahun yang ingin membunuhnya, Roja tersenyum dan menatapnya dengan penuh minat sambil berkata, "Apakah kamu tahu siapa Roja?" "Oh, aku tidak mengenalnya." Kimimaru menyerang Roja lagi dan tidak mendengarkannya. Ketika Roja menghentikan Kimimaru, dia tidak dapat menahan senyum dan berkata, "Kamu bahkan tidak mengenalnya, mengapa kamu ingin membunuhnya?" Kimimaru berdiri di tempatnya dengan wajah kosong. Dia tidak tahu mengapa dia melakukan ini, dia hanya mendengar perintah dari kepala klan dan mematuhinya.
Sejak usia dini, ia dianggap sebagai monster dan dikurung dalam kandang, ia sama sekali tidak hidup seperti anak normal. Roja menggelengkan kepalanya pelan. Tidak heran Orochimaru bisa mencuci otak anak ini hanya dengan beberapa kata. Dia semurni dan polos bayi yang baru lahir. Roja tiba-tiba teringat pada batas darah Kimimaro. Batasan darah itu berasal dari Kaguya sendiri, dan itu pasti kuat. Bahkan tubuh penggunanya dekat dengan tubuh orang bijak itu. Meskipun terlalu lemah untuk dibandingkan dengan Kaguya, ada hubungan tertentu antara keduanya, mungkin aku bisa melihat kekuatan Kaguya melalui klan Kaguya. Roja menyadari kekuatan yang terkandung dalam diri Kimimaro dan peduli pada dirinya sendiri. Untuk anak seperti Kimimaro, dia dapat dengan mudah dicuci otaknya. Setelah mengetahui bahwa orang yang ingin dibunuhnya adalah orang yang ada di depannya, dia merasa aneh, tetapi dia tetap mengikuti jejak Roja. Aku tidak tahu arti keberadaanku. Yang ku tahu, hanya dengan bertarung aku bisa membuktikan diriku. Roja membawa Kimimaro menuju desa kabut. Saat ini, pertempuran telah berakhir, dan anggota klan Kaguya tersebar di mana-mana. Mereka tidak takut mati, mereka bergegas maju tanpa keraguan menuju kematian mereka. Kelompok yang dipimpin Mei memegang keunggulan dan mengepung mereka. Anggota klan Kaguya yang tersisa seperti binatang buas yang terperangkap, tetapi mereka masih ingin bertarung. Ketika beberapa ninja melihat Kimimaro, mereka tahu dia adalah anggota klan Kaguya, jadi mereka bergegas ke arahnya, tetapi begitu mereka melihat Roja di sampingnya, mereka langsung berhenti dan memberi hormat kepada Roja. Roja sama. Kedatangan Roja membuat semua orang yang melihatnya berlari ke arahnya. Roja tidak peduli, setelah melihat pertempuran itu, melihat Mei dan Kurenai, dia membawa Kimimaro kembali ke menara Mizukage. Meskipun Haku berbakat, ia berhati lembut. Di sisi lain, Kimimaro tegas dan tidak takut mati, sehingga Roja memilihnya. Kimimaro mempunyai kemampuan penyembuhan diri yang sebanding dengan tubuh Sage, terlebih lagi ia memiliki batas darah Kaguya yang memiliki potensi sangat besar. Selain membantu Hancock menyerap cakra alam, Roja memutuskan untuk mengambil seorang murid. Setelah beberapa saat, perkelahian akhirnya mereda, dan mayat-mayat anggota klan Kaguya yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk di ruang terbuka. Kurenai memerintahkan Anbu untuk membersihkan kekacauan itu sementara Mei kembali ke menara Mizukage. Ketika dia masuk, dia melihat Roja bersama Kimimaro. Saat dia melihat bahwa Kimimaro adalah salah satu Kaguya, dia menyipitkan matanya. Roja sama. Mei menyapa Roja terlebih dahulu, lalu segera melapor kepadanya. Roja mendengarkan sebelum akhirnya berkata. Klan Kaguya sudah tidak ada lagi. Ini Kimimaro, dia muridku, atur agar dia menjadi bagian dari Anbu. Kimimaro masih muda, dan masih terlalu dini bagi Roja untuk mengajarinya mode Sage. Dan untuk pengendalian cakra dan kekuatan fisik biasa, Roja tidak bermaksud mengajarinya secara pribadi. Ketika Mei mendengar kata-kata Roja, dia menatap Kimimaro dengan aneh dan sedikit ngeri. Murid Roja. Roja sangat kuat, melebihi imajinasi siapapun, dan anak ini diterima sebagai muridnya. Anak kecil dari klan Kaguya ini benar-benar beruntung. Ketika dia menatapnya, dia bisa tahu bahwa dia tidak mengerti status Roja dan kekuatan macam apa yang akan diberikan muridnya itu. Mei tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Apa yang kamu inginkan? Roja menatapnya dan tersenyum. Dia menggerakkan tangannya dan mencubit pipinya dan berkata, aku akan membiarkanmu menangani ini terlebih dahulu. Aku akan kembali sekarang. Setelah itu, Roja tidak menunggu reaksi Mei saat ia berjalan menuju kegelapan sekali lagi dan menghilang. Mei menyentuh pipinya dan tersipu, dan pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Apakah ada guru seperti Roja yang hanya menerima murid dan melemparkannya ke orang lain untuk dilatih? Namun, karena dia sudah diterima oleh Roja, statusnya tidak akan goyah apapun yang terjadi. Mei mendesah tak berdaya dan berkata kepada Kimimaro, ikuti aku. Oke, Kimimaro muda berperilaku baik. Bab 460, Serangan Kyuubi. Desa Mist, di bagian terdalam, Roja dan Hancock berada di sebuah ruangan luas yang hanya bisa dimasuki oleh mereka berdua. Roja berdiri di samping jendela, menatap langit yang gelap. Langit penuh bintang, seolah melambangkan dunia lain. Pandangan Roja seakan melintasi kehampaan dan melihat ke seluruh pesawat, dan tempat perhentian terakhirnya adalah dunia Bleach, tempat Aizen mengendalikan Hokyoku. Dan Yamamoto adalah kapten komandan dan Raja Quincy, Yua sedang mempersiapkan diri untuk kembali. Lagi pula, dunia Naruto hanyalah perhentian sementara dalam perjalanan Roja. Roja tahu seluruh alur cerita Naruto, dan meskipun ada seseorang yang bisa mengancamnya, pengetahuannya akan membantunya mengatasi segalanya. Dia tahu segala hal yang bisa dilakukan orang lain. Namun, dunia Bleach berbeda. Seperti Yua yang tahu segalanya, Kapten Regunol yang mengendalikan segalanya dalam warna hitam, dan Raja Jiwa. Begitu ia melangkah ke dunia pemutih, ia akan berhadapan langsung dengan makhluk-makhluk tersebut, tidak seperti dunia Naruto. Di dunia Naruto, tidak banyak variabel. Dapat dikatakan bahwa semuanya terkendali dan berkembang ke arah yang diinginkannya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Pada saat ini, sebuah sosok datang dari punggungnya dan dengan lembut melingkarkan lengannya di lehernya sebelum berbicara. Tanpa menoleh ke belakang, Roja tahu bahwa itu adalah Hancock. Pikirannya berhamburan saat ia memegang tangan putih Hancock dan tersenyum, aku sedang memikirkan masa depan. Hancock tidak bergerak, dia membiarkan Roja memegang tangannya dan bertanya, bagaimana latihannya? Jika tidak terjadi kecelakaan, akan butuh waktu untuk mencapai ketinggian, menurut perhitungan saya, kita masih punya waktu. Roja menjawab. Mereka berdua menjauh dari jendela dan duduk di tempat tidur. Roja berbaring malas dan bersandar pada Hancock. Hancock menyeringai. Namun, tepat saat mereka mulai, Roja tiba-tiba membuka matanya, dan ekspresinya berubah.
Dia menoleh dan melihat ke satu arah. Apa yang telah terjadi? Perhatian Hancock sepenuhnya tertuju pada Roja, jadi gerakannya tidak luput dari pandangannya. Awalnya dia merasa aneh sebelum segera melihat ke arah yang sedang dilihat Roja. Dalam persepsinya, dia bisa merasakan cakra kuat datang dari jauh. Apakah itu Konoha? Mata Roja berkedip sedikit. Dilihat dari cakra yang mereka rasakan, letaknya jauh di dalam negara api, dan terasa dari sini, jadi saya luar biasa. Setelah beberapa saat, Roja memikirkan sumber cakra. Kyuubi, tidak mengherankan, hari ini adalah hari ulang tahun Naruto, hari ketika Obito mengendalikan Kyuubi dan menyerang Konoha. Uchiha Obito, mata Roja berbinar, sebagian besar masalah di desa Mist sebelumnya adalah karena Obito. Dia mengingatnya dengan sangat jelas. Setelah kejadian itu, Roja berencana mencari Obito. Alhasil, Obito bersembunyi di sudut dunia. Meskipun kamu masih perlu menyelesaikan kebangkitan ekor 10, tapi, tugas ini tidak membutuhkan banyak orang. Roja berdiri dan berkata pada Hancock, aku akan keluar. Oke, Hancock mengangguk dan tidak bertanya apa yang akan dilakukan Roja. Di hadapan orang lain, dia adalah ratu bajak laut yang sombong, tetapi di hadapan Roja, dia hanyalah seorang istri yang patuh. Konoha. Karena pertarungan antara Roja dan Dai, Konoha dibangun di utara tempat lama. Para ninja dengan cepat membangun kembali desa. Mereka berhasil menyelesaikannya dalam waktu sekitar 1 bulan. Di bawah langit yang gelap, tidak jauh dari Konoha, sebuah terowongan ruang angkasa muncul, dan seorang Uchiha bertopeng muncul. Setelah mendarat, dia menatap ke arah Konoha dengan dingin. Inilah tempat yang paling dicintainya, tetapi sekarang, cinta itu berubah menjadi kebencian. Dia ingin menghancurkan dunia dan membangunnya kembali bersama Rin, tidak ada yang bisa menghentikannya, semua yang ada di dunia ini akan dikendalikan olehnya. Konoha, aku akan membuatmu membayar dulu. Obito menggigit jarinya dan segera membuat beberapa segel sebelum menghantam tanah dengan telapak tangannya. Jutsu pemanggilan, ledakan, tabir asap besar muncul, dan Kyuubi dengan mata saringan muncul. Ia dikendalikan oleh Obito. Kyuubi itu langsung menggeram dan bergerak menuju Konoha. Kemunculan Kyuubi membuat semua ninja di Konoha waspada. Banyak ninja yang melihat ini dan merasa ngeri. Itu Kyuubi. Cepat laporkan ke Hokage. Melihat Kyuubi yang mengamuk, semua orang tercengang saat mereka merasakan cakra yang mengerikan dari Kyuubi. Bagi ninja biasa, Roja dan Kyuubi adalah sesuatu yang tidak dapat mereka pahami. Aduh. Banyak ninja yang mencoba menghentikannya, namun tidak ada ninjutsu yang berhasil. Dengan satu sapuan ekor, seluruh ninjutsu hancur dan beberapa ninja langsung terpental. Sial, kenapa Kyuubi? Sarutobi tampak lebih tua dari usianya di cerita aslinya, dia merasa khawatir dengan Kyuubi. Dia berdiri di atap dan melihatnya mengamuk. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa ini buruk. Orochimaru menjadi rock dan kecewa, Jiraiya tidak ditemukan, dan Tsunade masih berduka. Konoha hanya bisa mencoba melawan Kyuubi tanpa mereka. Formasi 4 api ungu tidak berguna di hadapan Kyuubi, dan tidak ada cukup tenaga untuk membuat formasi 4 yang merah. Sulit, Sarutobi menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan memerintahkan warga sipil dan anak-anak untuk mengungsi. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.